莹莹在那儿，那儿。哦，那儿呢，看到了。快，帮一下。哎，你手往下放，这儿。Halo guys, welcome back to Zona Nonton. Zona nyaman buat kalian pecinta para drama China. Kali ini Cici kembali lagi akan mereview salah satu drama terbaru yang berjudul The Passionate in Love. The Passionate in Love menceritakan tentang perjalanan cinta antara Suji dan Chen Luzhou yang dimulai dengan kesalahpahaman. Suji adalah seorang siswa berprestasi, bertemu Chen Luzhou, pemuda yang dikenal dengan prestasinya di dunia olahraga. Dan mereka mengalami perdebatan serta candaan yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Ikutin review alur cerita ini sampai tuntas ya. Menceritakan seorang wanita yang bernama Suji. Awalnya dia mau mengunjungi salah satu rumah temannya. Karena dia mendapatkan info dari gurunya, murid Tanshu harus mengulang ujian. Karena masalah mental, dia tidak lulus dalam ujian kelulusannya. Namun setiba di sana, Tanshu malah tidak berada di rumah. Tapi di sini Suji tidak sengaja mendengar suara emak-emak yang sedang memarahi anaknya. Dia merasa omelan orang itu terasa tidak asing baginya, seperti omelan ibunya. Karena dirinya kepo, dia terus mengintip ke jendela dan ketangkap basah dong ya. Pria ini bernama Chen Luzhou. Dia adalah seorang pria cuek bebek. Dia selalu diceramahi sama ibunya. Entah itu soal sekolah, soal kehidupan. Namun dia juga bukan anak yang nurut-nurut banget sih. Tapi dia tidak pernah menolak permintaan ayah dan ibunya. Dia ngikut-ngikut aja semua planning yang dilakukan ibu serta ayahnya. Luzhou memiliki sohib yang paling dekat bernama Yang Qi. Saking akrabnya mereka selalu berbagi kesenangan bersama. Salah satunya adalah seperti Luzhou mentraktir dia main. Tidak dapat dipungkiri, Yang Qi ini suka jadi sumber masalah buat Luzhou loh. Karena dia menyebarkan alamatnya sampai dia didatangi sama seorang wanita. Dan pada saat itu ibunya pun muncul. Nah, maka dari itulah tadi dia kena ceramah sama ibunya. Karena dikira pacaran dan tidak fokus belajar. Dia mempertegas kepada Yang Qi jangan sampai terulang lagi kejadian ini. Balik lagi ke Suzy ya. Dia tinggal di rumah bersama ayah serta neneknya. Dia adalah kebanggaan ayahnya. Karena memang Suzy anak berprestasi juga sih. Tapi Suzy ditinggalkan sama ibunya. Bahkan dia kirim pesan banyak banget ke ibunya. Tidak ada satupun yang direspon. Suzy juga memiliki sohib yang cantik dan ceria yang bernama Yingying. Yingying mendengar cerita Suzy yang meminjamkan kalungnya kepada Tanshu. Yingying pun ngajak Suzy untuk pergi mengambil. Ketika mereka ke rumah Tanshu, mereka malah dikira datang mau ngejek Tanshu yang tidak lulus ujian loh. Hal ini terdengar sama orang lantai bawah. Orang itu adalah Luzhou dan Yang Qi. Mereka menganggap ini adalah pertengkaran pasangan. Mereka malah nguping dikit-dikit. Yang Qi sadar kalau omongan yang diucapkan Suzy itu rada-rada nyerempet bahas soal Luzhou yang jenius di sekolah loh. Luzhou rasa ini tidak penting baginya, jadi dia nggak mau dengar lagi. Suzy yang datang dengan maksud baik dan memberikan motivasi kepada Tanshu malah tidak disambut dengan baik. Tapi Suzy tidak butuh validasi ataupun klarifikasi sih. Dia hanya mau ngambil kalungnya saja. Bukannya dikembalikan dengan baik, malah dibuang sama Tanshu. Di dalam Yang Qi malah mau comblangin Luzhou sama Suzy tadi loh. Menurut dia wanita itu cantik dan boleh-boleh juga. Seperti tipenya Luzhou. Yang Qi pun mendengar ada yang ngetuk pintu. Dia kaget orang itu adalah Suzy. Dia dengan segera memanggil Luzhou. Suzy butuh bantuannya untuk ngambilkan kalung dia yang tersangkut. Luzhou merasa tidak mungkin dia manjat. Dia niat belikan yang baru saja. Yang Qi yang pintar pun muncul dengan tongkat tinggi. Mereka memanfaatkan tongkat itu untuk ngambil kalung tersebut. Luzhou agak terpesona ya sama Suzy di sini. Akhirnya mereka kembali berhasil mendapatkan kalung yang dicari. Suzy sangat terima kasih atas kebaikannya Luzhou dan temannya. Dia mau traktir mereka. Tapi ditolak. Yingying kasih tahu kalau mereka sebenarnya sudah punya pacar. Jadi nggak ada maksud lain selain ucapan terima kasih. Luzhou awalnya masih menolak. Karena tidak mau berhutang budi, Suzy mencoba lagi ngajak Luzhou. Akhirnya luluh juga deh. Yingying merasa ini kesempatan bagus. Kamu mau kenalan sama ibunya kan? Mulai dari dekatin anaknya dulu. Suzy merasa ini ide yang bagus juga.
Dia pun mulai berusaha dekatin mulai dari ngajak nonton dan lain-lain. Udah kayak perempuan gak tahu diri lah ya. Kenal aja belum udah SKSD banget si Suzy ini. 你是哪年哪月出生的？ Sampai di tempat makan, Suzy makin kepo sama Luzo. Tapi Luzo anaknya cuek bebek sih ya, jadi selalu diwakilkan sama Yangshi kalau ngomong. 他都是被搭讪的那一个。 怎么会有？ Luzo hanya penasaran bagaimana kalung itu bisa nyangkut di pohon. Yinging malah ngarang cerita. Dia bilang kalau Tanshu itu pacarnya Suzy. Karena persoalan nilai makanya berdua itu berantem dan pria itu membuang kalungnya. Tentu saja dua pria ini langsung percaya. Suzy lihat Luzo pergi, dia kira Luzo mau bayar tagihan. Suzy tidak akan membiarkan Luzo membayarnya karena dia sudah berjanji mau traktir mereka. Saat Luzo duduk di depan, dia masih sempat main rebutan kursi sama seorang bocil. Tapi bocil ini malah fitnah dia, mukul dan tendang dirinya. Sampai ayah bocil itu kayak mau buat perkara gitu lah ya. Suzy tidak tinggal diam dong. Dia berusaha membantu dan klarifikasi. Dia awalnya tanya bocah itu ditendang di bagian mana. 太干净了，踹一脚白裤子都没沾上灰。 Dia pun membongkar kebohongan bocah ini. Setelah tahu kalau Luzo itu jaga kursi untuk orang tua, mereka pun berasa bersalah dan minta maaf kepada Luzo. Selanjutnya di sini Luzo dihubungi sama ibunya, di mana ibunya bahas soal prosedur Luzo untuk ke luar negeri. Luzo nggak banyak request, dia mah ngikut-ngikut aja permintaan mereka. Tapi terkadang ibunya mulai bingung apakah Luzo senang dengan planning yang mereka buat ya. Soalnya Luzo kayak ogah-ogahan gitu. Rupanya Luzo itu pernah sakit hati karena ucapan ayah dan neneknya loh. Dimana nenek dia mempermasalahkan soal Luzo yang masih tinggal bersama mereka. Soalnya Luzo itu hanya anak angkat. Mereka berpikiran Luzo akan licik dan mau kuasai harta keluarga mereka. Hal inilah yang membuat Luzo kecewa dan dia akan ikut sama semua permintaan mereka. Supaya mereka tidak berpikir kalau dirinya ada niat buruk sama keluarga ini. Tapi saat dia paling sedih selalu aja muncul Suzy yang membuyarkan kesedihannya. Karena dia tahu Suzy tidak mendapatkan ubi rambat, dia pun teringat kalau di rumahnya ada stok. Dia minta Suzy ke rumahnya untuk mengambil ubi itu. Ketika perjalanan ke sana, hujan deras turun. Keduanya berteduh sejenak. Mereka sempat berbincang-bincang soal Luzo yang menyukai hujan dan Suzy yang tidak menyukai hujan. Suzy jadi teringat sama ibunya, di mana dia sangat hobi balapan motor, tapi itulah yang tidak pernah disetujui sama ibunya. Karena dia anggap sebagai hobi yang berbahaya. Tapi ketika ibunya memberikan persetujuan, dari situlah dia kehilangan ibunya. Di mana ibunya pergi meninggalkan mereka. Hujan pun reda, Suzy masih penasaran sama ibunya Luzo. Dia berkali-kali minta Luzo kasih tahu dirinya jika ibunya datang nanti. Mereka telah tiba di rumah Luzo. Luzo memberikan ubi rambat itu, tapi Suzy minjam mesin pembakarnya. Luzo dalam hati berpikir, apakah ini hanya alasan saja ya? Apakah ini cara Suzy mendekatinya? Saat mereka nunggu ubi itu dipanggang, Suzy masih tanya apakah ibunya datang masak dan lain-lain di rumah ini. Dia kayak gak ragu-ragu gitu kalau diajak makan bareng. Dia pun meminta kontaknya Luzo. Saat Luzo mau bohong, bilang ponselnya gak ada baterai, malah ketangkap basah. Ketika pulang, dia langsung ke tempatnya Yingying. Dia merasa kalau Luzo itu pasti bukan anak kandung. Karena dari omongan ibunya saat dia memarahi Luzo. Apalagi Suzy melihat beberapa barang di rumahnya dikasih kode CLZ. Seperti kebiasaan tinggal di panti gitu. Dikasih kode kalau itu barang miliknya. Ini hanya cocok logi saja ya. Suzy masih pada pendiriannya. Dia masih mau ketemu sama ibunya Luzo. Yang dia rasa suaranya begitu mirip sama ibunya. Tapi dia harus pikirkan cara yang bagus supaya tidak terlihat aneh. Dia mau coba deketin Luzo dengan cara berteman dulu. Supaya dia bisa dengan leluasa ceritakan ke Luzo alasan dia mau bertemu sama ibunya. Selanjutnya di sini diperlihatkan seorang bocil yang bernama Chen Xingqi. Dia adalah adiknya Luzo. Sudah tahu lah ya, dia bukan adik kandung. Tapi dia begitu dekat sih sama Luzo. Cuma Luzo anaknya memang mode cuek ya. Dia tahu kalau Xingqi datang pasti ada maunya. Dia mau liburan ke pegunungan tapi tidak diizinkan. Luzo tahu pasti harus ada orang dewasa yang temenin kan. Dia akan temenin asalkan ada bayaran. Xingqi tidak menolak, dia langsung setuju dengan harga yang disebutkan. Di sisi lain Suzy sedang makan bersama ayahnya. Ayahnya merasa ini hari libur. Mending Suzy pergi jalan-jalan atau ngapain gitu. Suzy awalnya merasa itu pemborosan. Tapi ketika Yingying datang dan membawakan berita bagus, dia tanpa ragu-ragu kasih tahu ayahnya kalau dia harus pergi liburan. Mereka pun telah tiba di penginapan pegunungan, di mana pemiliknya adalah teman ayahnya.
Mereka melihat bocil yang sedang recok sama minuman yang disediakan. Bocil itu merasa dirinya tidak diberikan fasilitas yang diinginkan. Dia mau lapor sama abangnya. Dan rupanya abang dia adalah Luzo. 爸妈呢？到了吗？ 什么我爸妈？ Yang Ci akhirnya tahu alasan Ying tanya soal liburan mereka. Rupanya mereka sengaja ngikut mereka berdua untuk datang ke penginapan ini juga loh. Target Suji mah hanya mau ketemu sama orang tuanya Luzo. Karena Ying dapat info soal Luzo yang liburan ke penginapan teman ayahnya Suzy, itu yang membuat dirinya semangat buat datang. Tapi malah zong dong. Karena sudah terlanjur, Suzy gunakan waktunya untuk mendekati Luzo supaya bisa jadi teman aja deh. Tapi ketika dia mau usaha minta kontaknya Luzo lagi, malah digagalkan sama adiknya. Harus ekstra sabar nih Suzy. 这个问题赶紧给我解决，快点走！哎，房都要不我扫你。 Saat mereka kembali ke kamar, Suzy akan memikirkan cara yang matang supaya bisa dekat sama Luzo. Ying memberikan beberapa tips cara mendekati pria. Di sisi lain, Luzo juga minta Yangshi tanya apakah Suzy ada waktu. Yangshi awalnya masih ngajak-ngajak Luzo, tapi maksud Luzo bukan ke arah sana kok. Dia mau ngajak Suzy minjam mobil sama pamannya supaya dia bisa memberikan mereka minuman. Saat Ying mendapat kabar kalau Luzo cari Suzy buat ngajak dia turun gunung, Ying merasa ini kesempatan yang bagus untuk Suzy. Dia pun mencoba cara yang disuruh sama Ying. Tapi yang ada trik ini hanya buat dirinya malu di depan Luzo. 二战后罗马社会的那种冷漠， 道具不用过分解读。 Dia 是吧？ masih coba konsul sama Ying. Ying minta Suzy tanya bolbakan aja soal pacarnya Luzo. 你有女朋友吗？ 没有， Kebetulan Luzo minta Suzy buat buka Maps pakai HP-nya. Ada chat masuk dong dari seorang wanita. Chat itu berisikan pernyataan cinta gitu lah ya. Luzo dengan cepat menepis kalau itu bukanlah pacarnya. Saat mereka sudah membeli minuman, adiknya Luzo minta dibelikan makanan. Mendengar hal itu, Suzy pun mau belikan. Dia pikir sudah sekalian aja. Tapi Luzo malah mikir kalau Suzy itu memang sengaja main trik-trikan. Karena dia masih narsis kirain Suzy suka sama dirinya. Makanya kayak sok perhatian gitu. Kedekatan mereka terlihat sama Tanshu. Luzo awalnya mau bantu jelaskan. Suzy merasa nggak perlu. Dia bisa atasin sendiri masalahnya. Di sini Suzy masih perhatiin soal Tanshu yang gagal dalam ujian universitasnya. Tapi dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Tanshu tidak terima terus diceramahin sama Suzy karena dia merasa Suzy tidak paham akan hal yang dia alami. Selain soal kegagalan ujian, dia juga sensi soal Suzy yang dekat sama Luzo. Dia merasa Suzy kayak habis manis sepa dibuang, melupakan dia demi pria lain. Suzy mulai aneh. Dia merasa mereka tidak ada hubungan apapun. Aku tahu kamu baik sama aku dan bantu aku dalam belajar. Tapi kan aku gak perlu membalas budi dengan menyukaimu juga kan? Tanshu sebenarnya sudah savage sih di sini, tapi dia masih berusaha mau cari perhatian Suzy dengan penyakit mentalnya ini. Tapi Suzy tidak segampang itu prihatin, dia malah mempertanyakan. Kamu selalu merasa dirimu ada penyakit mental, tapi kamu tidak pernah benar-benar memeriksa dirimu ke dokter kan? Dia pun kembali ke tempat Luzo, dia benar-benar agak kesel sama kelakuannya Tanshu. 顶多算恐吓他两句。 你恐吓人， Luzo mengira kalau Suzy barusan aja putus sama Tanshu. Suzy kembali minta kontaknya Luzo lagi. Tidak lama dia tanya kapan dia bisa ke rumahnya Luzo. 微信加了，什么时候去你家？ Luzo sampai shock loh. Kenapa cewek ini sengegas itu ya? Dia masih kira kalau Suzy ini begitu menyukai dirinya dan mau pacaran dengannya. Salah paham metode apa lah ini. Saat kembali, Suzy pamerkan ke Ying kalau dia sudah dapat kontaknya Luzo. Sedangkan Luzo curhat sama Yangshi kalau Suzy itu putus sama Tanshu karena dirinya. Dia padahal tahu Suzy itu sudah punya pacar, kenapa dia tidak bisa menolak Suzy ya? Yangshi menarik kesimpulan kalau Luzo merasa wanita ini berbeda dengan wanita lain yang mengejarnya. Dia merasa lebih tertantang ketika bersama pacar orang. Luzo yang polos juga malah dengerin masukannya Yangshi yang tak masuk akal ini loh. 那你得治啊！你才有病！ Selanjutnya saat mereka berdua makan di resto cafe, Suzy ngajak Luzo ketemu karena ada yang mau dia sampaikan. Dia pun datang dengan senyuman ceria sambil membawa Paman Fu. Paman Fu rupanya menawarkan sebuah kerjaan dengan bayaran yang lumayan. Awalnya Luzo teringat sama masa lalunya, dia pun menolak. Dia merasa tak mau menjual penampilan dia untuk dijadikan uang. 3我也不怕。 Rupanya maksud Paman Fu adalah menggunakan perawatan Luzo untuk shoot video di kebun teh untuk promosi secara sosial media. Luzo pun setuju. Suji memberikan semangat penuh kepada Luzo. Luzo pun makin merasa Suji ini makin menarik bagi dirinya. Hari H syuting, dia minta bantuan Suji dan Ying untuk menjadi model di sana. Tapi dia selalu salfok sama Suji.
Dia juga tidak bisa menahan diri untuk memotret Suzy. Melihat hasil potret Suzy begitu bagus, Yinging pun tidak terima. Dia juga mau ada potret solo. Tapi dia dikagetkan karena benda-benda yang terjatuh dari atas. Rupanya di atas ada perdebatan antara Yangshi dan Xingqi. Biasalah adiknya Luzhou memang suka semena-mena. Luzhou minta adiknya untuk minta maaf. Dia kekeh gak mau. Luzhou agak sedikit keras pada adiknya. Xingqi pun akhirnya mengeluarkan air mata buayanya. 就想甩掉我。 Tapi Suzy malah menanggapi dengan enteng. Dia mengeluarkan kata-kata super skakmat pada Xingqi. 坏成这样，要是我也扔。 Xingqi makin kesal karena jadi bahan tertawaan mereka. Luzhou meskipun keras tapi dia tetap peduli kok sama adiknya. Selanjutnya Luzhou ditelepon sama ibunya. Sudah pasti karena laporannya Xingqi ya. Ibunya minta Luzhou jangan keras terhadap adiknya karena adiknya selama ini sangat membanggakan abangnya. Dia tuh sebenarnya ngefans, tapi ya gini cara dia cari perhatian ke abangnya yang super cuek itu. Pembicaraan mereka pun terdengar sama Suzy. Luzhou juga kayak agak kesal di mana ibunya tuh selalu membenarkan sikap adiknya. 真的很喜欢听然吗？ Suzy hanya diam dan duduk di sampingnya saja. Sebenarnya Suzy malah iri sama Luzhou yang masih bisa mendengar omelan seorang ibu. Dulu juga dia selalu mendapatkan omelan ibunya yang begitu cerewet. Tapi dia tahu semua yang ibu lakukannya karena mencintai dirinya. Luzhou merasa tidak semua keluarga memiliki pengalaman yang sama. Berbeda dengan dirinya, yang masuk keluarga ini hanya untuk menolak kesialan pada adiknya. Dia dari kecil sudah tahu kalau dirinya diadopsi karena untuk tolak bala adik laki-lakinya. Dan ketika dia dewasa, dia makin sadar kalau dia mendapatkan semua ini, ada syarat yang harus dia penuhi, di mana dirinya harus menuruti semua permintaan keluarganya, terutama ayahnya. Pernah dia sesekali untuk membantah ayahnya. Karena dia pernah mendengar omongan ayahnya dan neneknya yang takut dia menguasai harta keluarga ayahnya. Dia malah membuat ayahnya emosi dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Bahkan Luzhou kena tampar karena dianggap kurang ajar. Suzy tak mau Luzhou bersedih, dia pun mau ngajak Luzhou ke suatu tempat. Dia menggunakan motornya dan membawa Luzhou ke suatu tempat untuk hilangkan stres. Sampai di tempat itu dia melihat semanggi berdaun 4. Dia merasa ini keberuntungan yang dibutuhkan Luzhou. Dia pun ngajak Luzhou untuk ketemuan di bar nanti malam karena dia merasa harus sambil minum baru bisa dikatakan. Luzhou berpikir apakah Suzy mau nyatakan cintanya ya? Keduanya pun sudah tiba di bar. Suzy makin kasih kode nggak jelas. Luzhou menerka-nerka kayak tahu apa yang mau diomongkan Suzy. 那我还用说吗？ Dia mulai aneh. Kenapa harus rame-ramean datang? Rupanya ketika semua sudah berkumpul, Suzy kasih tahu kalau dia mau ketemu ibunya Luzhou. 不管用什么方法， Aku pun jadi teringat setiap kali Suzy selalu bahas soal mau ketemu ibunya. Yinging sampai kasih tahu meskipun harus jadi pacarmu, Suzy juga rela kok asalkan bisa ketemu ibu Luzhou. 做你的女朋友才能见到你的妈妈的话， Sepertinya kesalahpahaman sudah terungkap ya. Suzy juga kasih tahu kalau dirinya tidak narsis. Bukan karena mau disukai Luzhou ataupun apapun, karena dia tidak memiliki ketertarikan sama Luzhou. Luzhou aneh kenapa harus sampai putus sama pacarmu? Yinging jelaskan itu semua kesalahan dia. Yinging yang sudah mabuk naik ke atas panggung ngomong pakai mic. Kalau dia sengaja nipu Luzhou soal Kanshu adalah pacarnya Suzy. Supaya Luzhou tidak mengira mereka ada maksud tertentu. 你骗我！ 没有声音啊！哎，骗你怎么？ Suzy mau bahas soal ibu dia kepada Luzhou. Dia kasih tahu kalau suara dan nada bicara ibu Luzhou begitu persis dengan ibunya. Jadi itulah yang membuat dirinya penasaran sama ibunya Luzhou. Luzhou benar-benar dibuat salah kaprah selama ini. Keduanya tidak bisa bicara dengan tenang karena Yinging sudah mabuk parah. Meskipun Luzhou agak lega kalau Suzy tidak suka padanya, tapi dia agak sedikit kecewa sih. Rupanya ini semua hanya salah paham. Padahal dia sudah lumayan memperhatikan Suzy akhir-akhir ini. Besokan paginya Luzhou santai duduk bareng Paman Fu sambil minum teh. Tapi saat Suzy samperin, Luzhou salting dan langsung menghindar. Luzhou mendengar pembicaraan Paman Fu dan Suzy yang cukup kenceng, di mana Suzy tidak mau Luzhou kerja sia-sia dan tidak dibayar sama Paman Fu. 那我怎么不能说？人是我负责的，我介。 Intinya dia kayak membela Luzhou gitulah ya, membuat hati Luzhou yang mendengarnya cukup tersentuh. Karena mendengar Suzy begitu perhatian terhadap dirinya, dia mau ngatur janji ketemu sama ibunya. Tapi ibunya terlalu sibuk. Dia pun susah atur jadwal buat mereka berdua ketemu. Saat Luzhou asik edit video tentang kebun teh dan ditemani potret mukanya Suzy, tiba-tiba adiknya muncul dan mengeluh soal dirinya yang digigit nyamuk. Dia tidak punya pilihan selain minta obat sama Suzy, tapi malah jadi bahan ejekan adiknya dong.
Adiknya tahu kalau Suzy tidak tertarik sama abangnya. Semua itu terdengar karena suara mic semalam begitu kencang. Semua gara-gara Yang Chi nih. Buat Luzhou jadi salah paham soal Suzy yang suka padanya. Tapi dia tidak punya pilihan untuk kirim pesan pada Suzy karena dia memang butuh obat anti nyamuk itu. Keduanya janjian di lobi buat ketemu. Sekali lagi Luzhou dibuat terpesona sama penampilannya Suzy loh. Dia diam-diam memperhatikan Suzy yang sedang asik melihat ikan-ikan kecil berenang. Dia sudah mendapatkan obat itu. Luzhou pun tahu terima kasih, jadi dia ngajak Suzy untuk makan bareng. Saat Suzy pesan minuman keras, dia melihat Luzhou malah pesan air lemon. Membuat dia teringat sama ibunya yang selalu meminta dia hidup sehat. Alhasil dia pun ikut Luzhou minum minuman sehat juga. Di sini Luzhou tanya Suzy mau kuliah apa ke depannya. Saat Suzy sebutkan dia mau kuliah arsitek di Tsinghua, Luzhou agak kaget. Dia merasa Universitas Tsinghua kurang memadai untuk nilai Suzy yang cukup tinggi. Suzy rupanya salah paham. Dia kira Luzhou akan mengkritik soal jurusannya. Soal teman-teman dia kayak kurang support dan merendahkan dia ketika mau ngambil arsitek. Saat dia bicara panjang lebar sama Luzhou, dia merasa Luzhou yang paling ngerti sama jalan pikirannya. Suzy merasa omongan mereka berdua begitu nyambung dan asik. Keesokannya, Suzy dan Ying berniat pergi lihat meteor. Mereka pun ngajak Yang Chi. Saat Yang Chi berniat ngajak Luzhou menolaknya karena dia mau ngedit video. Tapi ketika dia tahu Suzy juga ikut, dia langsung ngajak capcus dong. 你到底去不去？去。 Ketika mau pergi, dia pakai sepatu agak cerah ya. Yang Chi mulai aneh. Gak biasanya kok pakai sepatu gini. Memang kemarin kalian bahas apa? Luzhou merasa mereka hanya bahas soal biasa aja, bahas pendidikan dan lain-lain. Yang Chi mulai kaget. Kenapa bahas pendidikan? Tidak tertarik itu kan Suzy sama dirimu sampai bahas soal pendidikan saja? Bahkan tidak ada bahas yang lebih menarik gitu. Kata-kata Yang Chi begitu jelek di hati Luzhou. Dia langsung bad mood, gak jadi pakai sepatu cerah. Mereka pun berkumpul. Awalnya Suzy tanya apakah bensin mereka cukup. Luzhou merasa cukup. Besok juga dia akan turun untuk isi bensin karena dia ada keperluan. 对我不感兴趣就别问了。明天还要下去。 Setelah mendengar kalau dia mau ketemu ibunya, Suzy menunjukkan muka yang tertarik. Tapi Luzhou tidak bisa bawa Suzy karena dia rasa waktunya tidak tepat. Suzy agak kesal sedikit lah ya. Mereka pun sudah tiba di lokasi untuk nonton bintang jatuh dan sudah tepat waktunya. Meteor pun pada berjatuhan. Semua langsung mengeluarkan permohonan masing-masing. Tidak lama Luzhou minta Suzy menghadap ke arahnya. 回头看我。 Dia memotret Suzy dengan cantik. Setelah itu Suzy meminta foto itu, dia mau post ke momen WeChat-nya. Dia juga mau masukkan Luzhou ke daftar kelompok momennya dan mau tag Luzhou. 想拉就拉呗，问那么多干嘛？ Tapi jawaban Luzhou malah kayak agak keras lah ya. Ying sebagai sahabat gak terima Luzhou begitu sama temennya. Luzhou pun minta maaf. Meskipun kadang Luzhou agak rese dan kasar ataupun ceplas-ceplos, sebenarnya dia baik hati kok. Kadang dia yang membantu membuka pikiran Suzy, di mana Suzy dulu tidak kepikiran keluar kota untuk kuliah, tapi karena motivasi yang diberikan Luzhou membuat cara berpikir dia jadi berbeda. Dia menjadi ada sedikit ambisi untuk bisa lebih baik ke depannya. Saat mereka mau kembali, Suzy menarik sebuah rumput. Luzhou merasa semua barang jangan diambil pakai tangan gitu lah. Dikasih tahu rumput itu barusan dikencingin sama Yang Chi pula. Karena hal ini Suzy jadi merasa jijik sendiri. 我这么多年都没见志总生气了，对吧，志总？ Ketika sudah kembali, Luzhou melihat Suzy sedang ke arah bar. Dia pun temenin Suzy. Dia minta maaf soal buat Suzy marah tadi. Mereka berdua kembali santai sambil minum-minum. Waktu sudah semakin malam. Suzy juga sudah agak mabuk. Hujan pun turun. Dia selalu aneh kenapa Suzy itu apa-apa harus bayar sih. Apakah suatu saat kamu punya pacar kamu juga akan perhitungan seperti ini? Suzy merasa nggak perlu dong. Tapi sayangnya kamu bukan pacarku. Luzhou tak bisa melawan omongan Suzy. Dia pun membiarkan Suzy untuk bagi dua soal makan dan minuman mereka barusan. Selanjutnya di sini ayah Suzy melihat postingan Suzy yang men-tag salah satu nama pria. Hal ini membuat ayahnya penasaran. Suzy jelaskan pelan-pelan kalau itu hanya teman saja. Jangan sampai ayahnya mikir yang aneh-aneh. Yang Chi menghubungi mereka, minta bantuan mereka untuk menaklukkan Xingxi. Asalkan berhubungan sama Mani, Suzy pasti setuju. Tapi mereka agak kaget ketika mendengar Luzhou sedang turun untuk kencan buta. 给你介绍一下，这位是薛阿姨。 Padahal ini bukan kencan buta sama sekali. Hanya saja ibunya memang memperkenalkan Luzhou dengan seorang wanita. Tapi wanita itu sudah punya pacar kok. Wanita ini juga minta bantuan Luzhou untuk ikutin aja kemauan orang tua mereka supaya tidak banyak omelan. Tapi wanita ini kasih tahu juga sebenarnya ibu Luzhou itu begitu peduli kepadanya. Dia juga sering membanggakan Luzhou di depan mereka.
Wanita itu pun sudah dijemput sama pacarnya. Tugas Luzhou pun sudah selesai. Saat Yang Chi menghubunginya, dia kasih tahu kalau Xingqi dikerjain habis-habisan sama Suzy. Memang hanya Suzy lah yang bisa mengendalikan Xingqi. Luzhou tanya apakah kau kasih tahu aku pergi kencan buta. Yang Chi ngomong apa adanya kepada Suzy. Dia kepo apa pendapatnya Suzy. 你满嘴跑火车，说什么？ Kalau ikutin kata hati, pengen banget Luzhou tanya langsung bagaimana perasaan Suzy terhadap dirinya. Tapi dia urungkan semua itu. 你就对我一点感觉都没有吗？ Luzhou yang sudah menjemput ayahnya dari bandara, terjadi kecanggungan di antara mereka. Tapi ayahnya agak merasa nyesal dikit sih sama sikap dia sebelumnya. Tapi dia mau yang terbaik buat anaknya. Dia juga sudah mempersiapkan apartemen untuk anaknya di luar negeri nanti. 给我买个公寓。你听听啊， Yang Chi menghubungi Luzhou karena Luzhou masih belum balik juga. Mereka bertiga cukup bosan tidak ada Luzhou bersama mereka. Luzhou pun sudah berjalan kembali ke penginapan. Dia tidak lupa membawakan jus untuk Suzy. Keduanya janjian ketemu di kafe. Sayangnya kafe tidak memperbolehkan mereka bawa minuman luar loh. Alhasil mereka menyewa ruangan teater untuk minum bareng. Awalnya agak canggung sih, tapi mereka harus membiasakan sama suasana ini. 是因为相亲的事吗？ Luzhou agak kepo sama tipenya Suzy. Suzy kasih tahu kalau dirinya suka pria pintar, apalagi kalau pria itu jago cari uang. Karena dia tidak peduli tampang. Mau pria itu tampan tapi kalau bodoh dia tidak akan menyukainya. Itu hanya pikiran dia saja sih, tapi dia tidak begitu mempunyai spesifik pria yang dia benar-benar suka. Tergantung jodoh aja lah ya. Luzhou sempat bahas kalau mau cari cowok pintar pergi ke Universitas Beijing atau Hangguang saja. 都考砸了还想这些？ Suzy agak ngeremehin Luzhou loh. Dia merasa Luzhou berani banget nyebut universitas ternama padahal dirinya aja tidak lulus ujian. Ketawa aja dia kalau Luzhou ini sebenarnya anak jenius di sekolah menengah 1. Saat Suzy asik nonton, minuman dia mulai habis. Dia mau ambil punya Luzhou. Dia berniat ambil sendiri. Karena dia lihat Luzhou sudah tertidur. Tidak sengaja mereka terlalu dekat. 等过天空。 Dan Luzhou tiba-tiba membuka matanya dong. Agak canggung-canggung gimana gitu ya. Keduanya berniat kembali ke kamar masing-masing. Dan di sini Suzy merasa liburan dia sudah usai. Dia mau berencana turun gunung. Dia pun menawarkan kerjaan kepada Luzhou sebagai fotografer. Karena ada job dari Suzy. Luzhou akan mempertimbangkan tawarannya Suzy. Mereka pun telah kembali ke rumah masing-masing, di mana ayah Suzy pengen anaknya kuliah di universitas ternama. Dia merasa anaknya mampu dan nilai juga pasti memadai. Dia minta Suzy jangan khawatir soal biaya dan lain-lain. Intinya dia minta putri semata wayangnya ini fokus belajar saja. Di sisi lain Luzhou jadi teringat kejadian kemarin kalau melihat botol jus yang mereka minum. Di mana Luzhou sengaja pura-pura tidur supaya Suzy ngambil sendiri jus yang ada di dekat mejanya. Tapi Luzhou agak kesel juga ketika Suzy malah membayar dirinya soal biaya nonton itu. Akhirnya Luzhou memutuskan untuk menghilangkan rasa tertarik dia sama Suzy. Karena dia merasa Suzy tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali kepada dirinya. Kadang dia merasa kalau Suzy itu pura-pura bodoh aja soal perhatian dirinya kepada Suzy. Tapi ketika Suzy kirim pesan padanya soal job itu, dia senang sih. Tapi dia memilih menolak tawarannya Suzy dengan alasan tidak ada waktu. Tapi dia malah terima tawaran kerjaan dari Paman Fu. Suzy kasih tahu kalau Luzhou menolak tawaran mereka. Ying dapat info kalau Luzhou malah asik kasih motivasi ke cewek-cewek lain loh. Suzy agak kecewa sih ketika Luzhou kayak kasih batasan ke pertemanan mereka. Padahal dia berusaha mendekati Luzhou karena dia ngerasa mereka sudah kenal begitu dekat. Selanjutnya di sini Tanshu datang main basket. Mereka pun tanding persahabatan gitu lah ya. Tapi Tanshu kayak ngincar Luzhou banget. Bahkan dia rela main kasar dan melukai Luzhou. Sedangkan di sisi lain Suzy yang di rumah kayak agak galau dan minta masukan dari ayahnya. 说为什么人越长大越不快乐呢？ Ayahnya kasih beberapa pengertian kepada orang yang sudah dewasa. Akan lebih susah untuk membahagiakannya. Tidak seperti anak kecil yang dikasih permen langsung senang. Tapi dia yakin suatu saat Suzy akan bertemu seorang yang bisa memberikan bujukan serta kebahagiaan untuk dirinya. Tapi dia juga gak mau orang itu cepat muncul. Ayahnya mulai curiga kalau putrinya sepertinya sudah menyukai seseorang ini. Karena tiba-tiba curhat begitu. 是不是就是恋爱了？ Apalagi dia post melalui WeChat, di mana di sana ada tag foto yang dipotret seorang pria yang bernama Luzhou. Hal ini membuat dia makin penasaran siapa orang itu. Kebetulan banget Luzhou terluka dan dia malah konsul ke tempat ayah Suzy. Dia pun langsung bertemu dengan pria yang bernama Luzhou ini.
Saat mau memeriksa bukannya ditanya soal penyakit yang diderita, malah diwawancara tentang keluarga. Pemeriksaan pun dimulai. Setelah diperiksa bagian titiknya, dia diberikan alat untuk cek bagian anunya gitu lah ya. Luzhou tak mengerti apa maksud dokter ini. Yang polosnya si Yang Shi malah bilang dokter itu butuh angpau. Emang gak masuk otak lah ya ide-idenya Yang Shi ini. Dia mengembalikan alat cek itu. Karena Luzhou merasa dia tidak bisa melakukannya. Dia mau buat janji di pertemuan berikutnya saja. 我不行吗？我现在 Bagi dia sudah baik-baik aja sih sebenarnya. Kekepoan ayah Suzy makin mendalam dan pertanyaannya kayak makin nyimpang. 有女朋友了吗？没有。 Dia juga memperingati Luzhou jangan berpacaran dulu dan lain-lain. Ayah Suzy akhirnya bertemu dengan pria yang dicurigai ada apa-apa sama anaknya. Dia langsung gosip sama ayah Yingying. 这小子，人模人样的挺。 Maklum lah ya, bapak-bapak sayang anak. Dia kaget di kartu pemeriksaan diselipin angpau. Sudah tahu dong ini kelakuannya siapa. Scene selanjutnya, karena Yingying dan Suzy tak bisa ngajak Luzhou jadi fotografer mereka mau gak mau harus cari orang lain dong ya. Ekspektasi Yingying buyar ketika dia berharap orang itu tampan, malah tak sesuai harapan dia. Job yang mereka lakukan adalah meninjau makanan, tapi resto yang mereka dapatkan selalu jong. Suzy akhirnya kirim pesan ke Luzhou buat ngobrol. Tidak disangka lokasi mereka sama dong. Suzy akhirnya tahu kalau Luzhou menerima job dari Paman Fu. Dia pun penasaran dan minta Luzhou bawa dia ke lokasi balap motor itu. Luzhou melihat Suzy begitu ingin pergi, dia pun tidak bisa menolak permintaan Suzy. Tapi Luzhou agak sedikit cemburu ketika Suzy belikan makanan untuk fotografernya. Baru kenal aja udah begitu care. Kekesalan makin bertambah ketika Suzy bayar Luzhou soal makanan ini. Kayak nggak mau ditraktir gitu. Luzhou yang kembali bekerja sampai galau kepikiran soal Suzy yang selalu membayar dirinya. Dia sampai curhat ke salah satu pria. Apa maksud wanita yang selalu split bill ya? 还能是什么意思啊？说明不想跟你有下次联系了呗。 Mendengar penjelasan pria itu, dia makin down dong jadinya. Suzy pun kirim pesan suara soal Yingying yang mau ikut ke sana juga. Luzhou memperbolehkan. Tapi dia agak kesal ketika Suzy menyebutkan fotografer kami mau ikut juga. 都说多少遍了？ Dia merasa baru kenal aja udah masuk ke bagian mereka. Tapi cara bicaranya Luzhou membuat mereka menerka-nerka apakah Luzhou nggak senang ya kalau mereka main-main ke tempat kerjanya. Awalnya Suzy mau batalin aja. Tapi Luzhou tidak bilang mereka nggak boleh datang kok, dia akan menjemput mereka semua. Keesokannya mereka pun telah tiba. Luzhou melihat fotografer yang mereka bawa. Bahkan Luzhou tahu orang itu siapa. Feng Zun begitu ngefans sama Luzhou karena Luzhou memang terkenal di dunia fotografer. Mereka pun dibawa ke ruangan istirahat. Saat Feng Zun membawakan makan siang, Feng Zun kepo kenapa Suzy bisa gitu akrab sama Luzhou. Tapi Suzy merasa mereka tidak akrab-akrab amat kok. Luzhou mendengar pembicaraan mereka. Yingying sadar suasana tidak nyaman nih. Dia sengaja tinggalkan mereka berdua. Suasana begitu dingin. Saat Suzy basa-basi ngajak Luzhou pulang bareng nanti, Luzhou makin tak senang. Apalagi dia anggap Feng Zun bagian dari mereka. 你们 Dia sudah tidak tahan. Dia pun meluapkan kekesalannya. Mulai dari Suzy yang tidak split bill sama Feng Zun dan soal dia kasih tahu Feng Zun kalau mereka itu tidak akrab. Padahal dia sudah temenin Suzy melakukan banyak hal. Suzy mulai jelaskan, kami split bill ya karena memang semua perjalanan kami nanti ditanggung. Selain itu aku bilang kita nggak akrab karena aku nggak mau so akrab. Sedangkan banyak hal yang aku masih belum memahamimu. Salah satu contohnya hasil karyamu yang masuk majalah dan lain-lain. Feng Zun lebih mengetahui hal itu dibandingkan aku. 刚才在气这个， 我没生气啊。 Akhirnya kesalahpahaman terselesaikan. Menurut Luzhou, rekaman dia masuk TV juga karena orang tua dia kerja di bagian stasiun TV. Jadi tidak ada yang spesial. 要不我给你讲个笑话吧。 Saat mereka mau lanjut ngobrol, diganggu sama Yingying. Yingying merasa ada job yang menghasilkan uang gede nih. Kalau sudah soal uang, Suzy tidak akan menolak. Tapi sayangnya Suzy tidak ada izin resmi, jadi kalaupun menang, dia tidak bisa mendapatkan hadiah itu. 看不惯这富二代。 拍着照片也是。 Saat mereka berjalan kembali, mereka mendengar seorang pria yang ngata-ngatain Luzhou. Dia pun ngajak pria ini bertanding dengan syarat kalau dia menang hadiah utama harus diberikan kepada dirinya. Dan syarat tambahan, pria itu harus minta maaf. Mereka pun sudah berkumpul di arena balap. Mendengar Suzy mau tanding, Luzhou tentu saja khawatir. Untungnya Suzy memang ada pengalaman di bidang balap motor. Apalagi dia murid Paman Fu. 难怪了，他当年可是咱们省最牛的车手。 Orang-orang aja udah tahu Paman Fu itu kehebatannya seperti apa. Saat mereka melaju di arena, Suzy bermain dengan sangat stabil. Bahkan dia bisa melewati semua rute dengan baik.
Dan sampai putaran terakhir Suji berhasil nyerip pria itu. Bisa dikatakan kemenangan Suji itu sudah 80% lah ya. Tapi tiba-tiba pria itu panik dan gak mau kalah. Dia pun menabrak Suji. Kecelakaan pun terjadi. Untung saja tidak terjadi masalah di antara keduanya. Luzo yang panik langsung segera menyelamatkan Suji. Luzo membersihkan lukanya Suji dan memberikan plester. Selanjutnya Luzo membereskan peralatannya. Lu Yang menghampirinya dan minta maaf. Pria sombong ini akhirnya mengakui kekalahannya. Bong Joon kasih tahu semua ini karena Suji tidak terima Lu Yang itu ngata-ngatain Luzo loh. Makanya dia ngajak Lu Yang tanding tadi. Luzo agak seneng, rupanya Suji itu begitu perhatian sama dirinya. Saat Luzo kembali ke ruangan, Lu Yang sudah memberantakin semua barang-barang. Luzo akhirnya teringat kalau Suji itu sudah berkali-kali menunjukkan pembelaan terhadap dirinya. Tanpa disadari Suji itu yang selalu jadi siaga terdepan buat dirinya loh. Luzo pun kirim pesan begitu panjang kepada Suji. Kayak dia mengisyaratkan kalau dia sudah menyimpan perasaan sama Suji. Tapi Suji kayak masih gak gimana ngeh sih. Sebenarnya kedua orang ini sudah kesemsem satu sama lain kok. Suji dan Luzo rupanya tidak sengaja nginap di hotel yang sama. Suji mau cari obat gitu lah ya untuk Ying. Luzo merasa dirinya ada bawa obat. Dia minta Suji ke kamarnya untuk ngambil. Saat Suji mau bayar lagi, Luzo langsung negor belak-belakan. 你要是再提钱，就当我们不认识。我再欠你个笑话。 Suji akhirnya membujuk Luzo dengan menceritakan lelucon. Dia ceritakan ayahnya kedatangan pasien tampan yang selalu merasa dirinya baik-baik saja, tapi tidak lolos satu tes pun. Ayahnya juga kasih tahu soal anak pria sekarang suka banyak yang pergaulan bebas gitulah ya. Luzo merasa kok kayak dia gak asing ya sama cerita ini ya. Ketika dia tahu ayah Suji adalah dokter alat kelamin, dia pun langsung gugup banget. 后面你爸说什么了呢？ Kenapa kau gugup? Kau gak ada masalah di bagian itu kan? Luzo sampai speechless tidak tahu harus jawab dan respon apa. 我当然没有这方面的问题。 Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan itu adalah petugas hotel. Rupanya orang-orang ini mengira kalau Luzo itu adalah paparazzi. Kebetulan artis yang sedang berada di hotel itu adalah Guyen. Guyen jelaskan kalau Luzo adalah teman SMA-nya. Dia juga jelaskan identitas ayah dan ibu Luzo sebagai pemilik stasiun TV dan pemilik bioskop. Orang yang menuduh Luzo langsung tidak enak hati dan meminta maaf. Guyen memang suka sama Luzo, jadi dia merasa harus datang membantu Luzo. Mereka semua pun auto bubar, kasih keduanya ruangan buat ngobrol. Tapi Suji malah kepikiran soal Guyen ini, apalagi dia pernah lihat Guyen chat Luzo pas waktu itu. 真的好想你，你还在生我的气吗？喝了吧，别浪费。你还给他买了？ 对啊， Padahal ya Luzo itu tidak tertarik sama sekali loh dengan Guyen. Meskipun Guyen berkali-kali berusaha deketin Luzo, Luzo tak kasih celah. Dan di sini Guyen kayaknya tahu kalau Luzo tuh udah menyukai Suji. Scene selanjutnya Luzo melakukan pemeriksaan lagi. Ayah Suji melihat laporan kesehatan Luzo begitu bagus. Dia memberikan beberapa tips yang agak aneh. 我还是处男。 Ayah Suji mempertanyakan soal angpau itu. Luzo sudah tahu ulahnya siapa nih. Dia pun minta maaf. Yang Chi merasa bersalah, dia pun mau jelaskan. Pembicaraan mereka terdengar sama ayahnya Ying. Ayah Ying pun kasih tahu kalau itu bukanlah dari Luzo. Sebenarnya Luzo itu anaknya baik-baik sih. Ayah Suji juga bisa merasakan itu kok. Cuma karena memang ini putri kesayangan dia aja, jadi agak protek gitu lah ya. Selanjutnya Suji dan Ying buka stand. Biasa untuk cari uang, tapi Suji melihat seorang pria sedang merayu wanita di depannya. Dia sudah tidak tahan, karena pria ini selalu menggoda wanita yang berbeda setiap kali dia datang. 你听我说啊！可一， Alhasil pria ini berantem sama pacarnya. Pria ini tidak terima, dia mau hancurkan standnya Suji. Tapi ditahan sama Luzo. Dia tidak akan membiarkan Suji diganggu orang. Dia minta pria ini segera pergi. Atau tidak dia akan lapor polisi. Berhubung Luzo sudah datang dan mau jadi customer, Suji memanfaatkan situasi untuk iseng pada jari-jarinya Luzo. Tapi tidak disangka ibunya Luzo sedang datang survei ke tempat itu juga dong. Dan dia melihat Luzo sedang digambar-gambar kukunya sama Suji. Ibunya sedang membawa banyak banget reporter ke sana juga. Hal yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Suji bisa melihat langsung ibunya Luzo. Luzo tentu saja dimarahi ibunya. Suji pun kaget melihat ibu Luzo yang bersikap 把 demikian. 那手伸出来，我看一下。 Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan mau bicara berdua. Ying merasa kini Suji sudah bertemu sama orang yang sangat ingin dia temui selama ini. Dia juga kaget sih mendengar suara ibu Luzo yang benar-benar mirip sama ibunya Suji.
Tapi Suzy sekarang yakin ibu mereka begitu berbeda. Meskipun ibunya suka ngomel, tapi tidak seperti ibunya Luzo. Ibunya masih bisa pengertian akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Dia cukup prihatin sih sama Luzo, dan dia cukup mengerti kenapa Luzo bisa murung setiap kali berhadapan sama orang tuanya. 被无条件的爱着，是需 Di 要 sini ibu Luzo kasih tahu soal persiapan ke luar negeri yang sudah hampir siap. Tiba-tiba Luzo minta nggak mau pergi. Nggak perlu kuliah di universitas ternama juga. Di mana aja boleh, asal di dalam negeri. Dia juga bisa tanda tangan pernyataan gak mau minta apapun dari harta ayahnya, asalkan dia gak perlu ke luar negeri. Ibunya merasa Luzo bicara sembarangan. Dia tidak akan pernah setuju meskipun ayahnya menyetujuinya. Dia juga pertegas Luzo harus putus hubungan sama wanita itu sebelum dia pergi nanti. Ibunya benar-benar tidak memikirkan apa yang diinginkan sama Luzo. Suzy melihat ponsel Luzo ketinggalan. Dia tidak menyangka Luzo masih menyimpan daun yang dia berikan loh. Dia pun berniat ngantar ponsel itu. Dia menunggu Luzo di depan rumah. Meskipun lagi galau, kalau Luzo melihat sosok Suzy, dia langsung jadi agak seneng sih. Dia meminta Suzy untuk masuk. Suzy menceritakan sedikit lelucon kepada Luzo. Karena memang sebelumnya sudah janji mau kasih lelucon kepada Luzo sih. Dia pun kasih tahu soal ayahnya yang mau tebas Luzo karena dikira Suzy hamil anaknya Luzo. Karena berdoa di kuil Dewi pemberkat anak. Sedikit banyak Luzo terhibur lah ya. 给你留了洗甲水，明天记得把美甲和贴钻洗。 Pindah ke scene berikutnya, di mana hasil pengumuman nilai ujian sudah dekat. Tapi di rumah Suzy malah mengalami mati listrik dan tidak ada jaringan internet. Dia meminta bantuan Luzo untuk cek nilainya. Luzo membukanya dan memberikan selamat kepada Suzy. Karena nilai dia sesuai dengan syarat Universitas Hua-Kwang. Dia minta Luzo cek nilainya juga. Luzo sempat terdiam, Suzy mulai kepo dong ya. Tapi dia tidak memaksa Luzo buat kasih tahu juga sih. Tapi ketika dia kasih tahu Suzy, Suzy merasa nilainya lumayan oke lah ya. Padahal ya itu nilai murni loh, tanpa masuk nilai pelajaran pilihan. Kalau masuk pelajaran pilihan bisa-bisa lebih tinggi jauh dari Suzy. Luzo memang terkenal jenius sih, cuma dia suka merendah di hadapan Suzy. Selanjutnya karena sudah dibantu sama Luzo, Suzy berniat datang untuk konsul lagi sama Luzo. Mau bahas kira-kira Universitas Beijing atau Shanghai ya yang bagus. Saat keduanya asik ngobrol, Suzy mendengar suara orang tuanya Tanshu. Dia mau bersembunyi. 你刚才说那个女孩叫什么？徐之对吧？ Luzo yang peka bantu sembunyikan Suzy. Tapi saat mereka asik tetap-tetapan, Yang Shi malah muncul mengganggu. 和蔡莹莹庆祝一下。 Suzy masuk bicara sama Luzo. Dia tentu saja masih pada pendirian dia mau kuliah arsitek. Luzo pun menyerahkan beberapa barang yang berhubungan untuk melukis. Suzy senang banget menerima semua ini. Tapi dia agak sedih sih Luzo akan segera pergi ke luar negeri. Padahal dia berpikir kalau mereka satu kampus, saat weekend mereka bisa pergi main bareng. Mau gimana lah ya, hidupnya Luzo sudah disetting sama keluarganya. Dia hanya bisa ngikut saja. Suzy juga tidak memaksa Luzo buat tinggal sih. Dia juga hanya bisa dukung saja soal keputusan Luzo selanjut kuliah di luar negeri. Scene selanjutnya di mana Luzo dan Yang Shi main biliar berdua. Yang Shi mah tahu kalau Luzo sudah menyimpan perasaan sama Suzy, dia sengaja ngejek. Gak takut kalau Suzy sama pria lain nanti. Luzo kayak sok gak peduli lah ya. Tapi ketika Yang Shi bilang kalau aku lihat Suzy berciuman sama pria lain, aku kirimkan ke kamu ya. 想死就发。 Sedangkan di sisi lain Ying dan Suzy main ke sebuah kafe. Mereka tidak sengaja ketemu sama Tanshu. Tanshu ngajak Suzy berbicara. Tapi di sini Tanshu sudah bisa lebih kalem ya. Ying pun melihat keduanya, dia memotret dan kirim kepada Yang Shi. Yang Shi kaget dan bingung gimana sampaikan ke Luzo. Akhirnya dia cuma tanya iseng saja. 如果是谭旭呢？ Apakah benar kalau Suzy gak apa-apa pacaran sama orang lain? Kalau misalnya sama Tanshu gimana? Kalau misalnya Tanshu masuk ke Universitas Hua-Kwang bareng Suzy gimana? Kalau Tanshu niatnya ke Suzy ke universitas manapun gimana? Luzo jadi bingung, apa maksud Yang Shi ini? Yang Shi perlihatkan foto itu. 有本事就把这设成屏保。 Luzo pun minta kirimkan ke dia aja, akan dia pasang. Bukannya terkirim, yang ada Yang Shi kena autoblok. Suzy mengirimkan hadiah kepada Luzo. Luzo jadi teringat sama benda ini. Rupanya pas Luzo kirim pesan dan ditarik, Suzy sudah membacanya loh. Hanya saja Suzy pura-pura nggak baca. Gimana nggak makin kesemsem Luzo sama Suzy. Selanjutnya di sini Suzy ikut sebuah kegiatan wawancara di mana 30 siswa berprestasi akan melakukan wawancara di sebuah acara. Dia merasa asing karena memang beda sekolah sama mereka.
Tapi untungnya ada salah satu pria yang ngobrol sama dia. Dia pun kasih tahu seorang pria yang di sana adalah salah satu yang nilainya tertinggi di provinsi. Tapi sebenarnya ada satu pria lain yang lebih luar biasa loh. Bahkan bisa dapat nilai murni di skor 700++. Lebih hebat dari Li Ke ini. Kalau tambah modul pilihan bisa-bisa nilai dia 750+ loh. Suji merasa itu baru benar-benar hebat sih. Sayangnya orang itu tidak datang hari ini. Saat syuting juga mereka kembali membahas pria luar biasa yang bisa dapat nilai murni dengan tinggi. Suji hanya bisa diam dan ikutin alur saja. Karena dia tidak mengetahui siapa pria luar biasa yang sedang mereka bahas ini. Acara pun selesai, mereka berniat pergi makan bersama. Li Ke menghubungi pria luar biasa itu dan ngajak makan bareng. Kebetulan pria itu menyetujuinya. Li Ke samperin Suji dan kasih tahu kalau dia ngajak seorang pria yang harusnya masuk ke peringkat tinggi. 如果介意，你就不让他来了吗？ 那不行。 Awalnya Suji kayak tanya, emang kalau kami keberatan kau tak jadi ngajak dia? Li Ke tentu saja merasa tak mungkin. Dia kayak agak tersindir lah ya karena dianggap semena-mena. Tapi ketika dia mau nyindir Suji yang berada di peringkat 30 dan harusnya tidak berada di sini kalau ada si pria jenius itu, dia kira Suji akan down atau kesel. Tapi malah dia kena skak balik dong. 看你也不是省状元了。 Suji jangan dilawan, Cok. Mereka telah tiba di lokasi, tapi Suji kaget Luzo tiba-tiba muncul. Dan mereka semua langsung mengerumuni Luzo. Rupanya pria jenius yang dimaksud adalah Luzo. Suji ke toilet, dia kesel banget merasa dipermainkan sama Luzo. Mana dia kayak agak merendahkan Luzo lagi sebelumnya. Rupanya dia kalah jauh dari Luzo. Saat dia kembali ke kursi, dia agak kesel dan ngambek tipis lah ya. Bahkan dipanggil buat pindah kursi aja dia nggak mau. 这从小也不是别人随便喊两下就会过去的。 Tapi teman Luzo tiba-tiba bahas soal Suji yang cantik dan lain-lain. Dia diam-diam memperhatikan Suji. Dan kayak tertarik gitu, Luzo kayak gak terima. Pas Li Ke mau ngambil bir itu, dia gak izinkan karena dia simpankan bir ini untuk Suji. Li Ke akhirnya tahu kalau Luzo menyukai Suji. Dia tidak akan mengganggu mereka. Suji akhirnya memutuskan nyamperin Luzo. Ya hanya untuk ngambil bir itu aja, dia masih dikit kesel lah ya sama Luzo. Malam hari saat mereka barbecue, Luzo kayak mau kenalin Suji ke beberapa temennya yang memungkinkan mereka jadi teman satu kampus nanti. Tapi Suji kayak menghindar. Li Ke mulai aneh. Luzo kayak nggak biasanya ini. Biasanya cewek yang ngejar dia, kok sekarang malah kebalikannya. Saat Suji mau pergi, Luzo ngekor. Luzo mau ngajak Suji nonton kembang api. Suji kayak nolak gitu. Tapi ketika Suji mau tinggalin Luzo tak akan biarkan dong. 真的不去啊？ Sebenarnya Suji hanya ngambek-ngambek belanja aja kok. Saat mereka tiba di lokasi, Luzo aneh kenapa Suji kayak ngindarin dia gitu ya. Suji kasih tahu kalau dia nggak mau hubungan mereka nanti makin rumit. Kalau dia berteman sama teman-temannya Luzo, nanti yang dibahas soal Luzo terus. Bahkan Luzo nanti punya pacar di luar negeri nanti juga dibahas. Kembang api pun mulai menyala. Mereka menikmati suasana ini. Tidak lama mereka main tebak kata. Ketika Suji menyebutkan satu kalimat, Luzo kayak gak ngerti apa yang diucapkan Suji. Karena mau tak artinya, Luzo sampai menahan birnya Suji. Saat Suji mau rebut kembali, malah jadi romantis nih suasananya. Suji kayak mendekat dan mau mencium Luzo. Tapi Luzo malah tiba-tiba menghindar. Tak jadi deh kissingnya. Karena hujan sudah turun, mereka pun segera bubar. Keesokannya Suji mendapatkan info dari ayahnya kalau dia sudah menyewa sebuah penginapan untuk dia dan Ying untuk pergi liburan. Dia merasa itu pemborosan. Tapi karena Ying sudah begitu excited, jadi dia pun hanya bisa ngikut aja deh. Mereka memposting di momen WeChat-nya dan Feng Jun juga ada ikut mereka liburan. Yang Chi sempat ngejek Luzo yang gak diajak. Selanjutnya saat Luzo main basket sama teman-temannya, dia melihat seorang pria rese gitu lah ya. Suka main curang. Ketika dibalas dia malah gak terima. Lalu panggil gengnya. Yang Chi malah tak sengaja menunjukkan jari telunjuknya. Alhasil baku hantamlah mereka. Yang agak bonyok ya Yang Chi. Dia memeriksa ke rumah sakit tempat ayah Ying bertugas. Mereka bukannya sedih, malah narsis. Yang Chi pun tidak lupa memotret dan post di momennya. Hal ini terlihat sama Ying dan Suji. Mereka pun memberikan komentar di postingan itu. Saat di rumah, Luzo terus-terusan melihat momen lamanya Suji. Yang Chi sampai heran, kenapa harus Suji? Padahal banyak wanita lain yang suka sama Luzo. Luzo ceritakan, semua karena pas mereka makan cemilan dan disitulah Luzo disalahkan orang.
Tapi Suzy malah membela dia tanpa mendiskriminasikan dirinya sama sekali loh. Itulah yang membuat Luzou jatuh cinta pada pandangan pertama sama Suzy. Selanjutnya di sini Suzy melihat sebuah poster di mana ada tayang ulang salah satu film yang cukup dia penasarankan. Itu adalah film lama. Dia pun berniat nonton. Slotnya malah sudah full. Saat di rumah, Ying malah dapat voucher gratis. Dan kebetulan ada slot untuk film itu. Dia pun ngajak Suzy. Karena dia tahu Suzy mau nonton film itu juga. Ketika mereka berada dalam ruangan bioskop, Luzou masuk ke dalam ruangan itu juga. Ying tahu Luzou ada di sana. Dia sengaja meninggalkan Suzy. Suzy nggak bodoh-bodoh amat kok. Dia tahu Luzou berada di belakangnya. Dia minta Luzou untuk datang mendekat. 乐意陪你演戏。 Suzy merasa apa yang dilakukan sama Luzou sangat membosankan. Dia masih kesal juga soal kemarin. Soal dia merasa tertipu tentang Luzou yang begitu pintar dan tentang malam kembang api itu juga. Udah campur aduk lah ya pokoknya. Saat Suzy mau pergi, Luzou masih cari cara membujuknya. 微信的人不是你吗？ Hasil Suzy belak-belakan. Gimana caranya supaya tidak terasa membosankan? 接吻就特别有劲。 Luzou pun akan menerima tantangannya Suzy. Dia minta Suzy jangan nangis aja nanti. 你到时候别哭。 Scene pindah ke kafe, di mana Suzy dan Ying janjian makan bareng dengan Yangshi dan lain-lain di kafe. Ying kepo apakah Suzy dan Luzou sudah pacaran atau belum ya? Dia pun tanya terus sampai Suzy mau ngomong. Pembicaraan mereka malah terdengar sama yang lainnya. Mereka juga ikutan kepo. Alhasil untuk mengalihkannya, Yangshi tiba-tiba ngaku kalau dirinya adalah pacarnya Ying. Mereka jadi nggak tanya-tanya soal Suzy deh. 是我朱哥的女朋友彩莹。 Saat mereka asing ngobrol, mereka melihat sosok Guyen. Mulailah si cowok-cowok gosip soal Guyen dan Luzou. Mereka mengeluarkan teori-teori yang mereka dengar dari gosip tersebut. Guyen bisa mendengar mereka menggosipkan dirinya. Dia pun keluar menghampiri mereka. 有钱的男人老了还用去超市抢鸡蛋吗？ Dia pun sekak mereka dengan beberapa kata yang menurut mereka semua yang mereka ucapkan tidak ada yang benar. Dia tidak segila itu menyukai Luzou. Ujung-ujungnya mereka pun minta maaf dengan tulus. 对不起，我们错了。 Guyen ngajak Suzy berbicara. Dia menceritakan bagaimana dia bisa menyukai Luzou. Karena dulu hanya Luzou yang mau sekelompok dengan dirinya yang super sibuk. Dia kira Luzou tertarik padanya. Rupanya Luzou hanya gak mau diganggu pas kerjakan tugas. Makanya dia memilih Guyen. Guyen tahu kalau Luzou menyukai Suzy. Dia kasih tahu Suzy kalau dia sudah bisa menebak semua itu dari raut mukanya Luzou. Dia juga dengan jujur berkata kalau dia sangat iri kepada Suzy yang bisa menaklukkan hati Luzou yang begitu dingin. Selanjutnya Suzy mencari Luzou. Dia tahu Luzou sempat kesel saat dia ngajak bermain pas mereka nonton bioskop itu. Karena hal itu dia menembus kesalahannya dengan mentraktir Luzou makan. Tidak lama Suzy ngajak dia tanggal 8 nanti hadir ke acara ulang tahunnya. Luzou berkata dia ada janji lain. Suzy mengira dirinya masih ngambek dan berencana menceritakan ke Luzou. Luzou pun kasih tahu kalau dia tidak bisa hadir bukan karena ngambek, tapi tiba-tiba ibuku kasih tahu nenekku mau buat acara syukuran soal visaku yang sudah granted. Luzou mengingatkan kembali Suzy yang ngajak dia bermain. Dia pun akan menyetujui permainan tersebut. 这样玩你玩不过我的。 Tanggal 8 tiba di mana Suzy dan teman-temannya merayakan ulang tahunnya. Teman-teman dekat Suzy datang meramaikan. Beda sama Luzou yang sedang berada di rumahnya merayakan syukuran bersama neneknya. Tapi tiba-tiba neneknya memberikan sebuah makanan. Ayahnya kasih kode kepada Xingqi karena Luzou itu alergi kepada kacang. Xingqi kasih tahu neneknya kalau abangnya alergi kacang. Neneknya agak nggak senang sih di sini. Balik lagi ke scene-nya Suzy ya. Teman-temannya memberikan surprise dengan menyanyikan lagu ulang tahun dan memberikan dirinya kue ulang tahun juga. Yangshi masih berusaha update info ke Luzou. Karena Luzou masih belum juga muncul. Luzou sudah tidak bisa menunda waktu lagi. Dia pun ngizin sama neneknya. Tapi ayahnya malah jadi nggak senang kalau Luzou seperti itu. Luzou pun bersulang sama semua keluarga dan mulai pamit pergi. Acara pun sudah selesai. Dia minta mereka semua untuk pulang dulu karena dia masih menunggu ayahnya. Padahal itu hanya alasan dia saja loh. Dia tuh masih berharap Luzou itu tiba-tiba datang. Tapi dia tunggu punya tunggu, Luzou tak kunjung kelihatan. Dia pun berjalan pergi dengan kecewa. Ketika dia pergi, Luzou baru datang dan dia mendapatkan info kalau mereka semua sudah bubar. Suzy agak galau ya di sini. Dia berdiri di depan sebuah gedung yang memang dia sukai. 我好像真的喜欢上他了。
Luzhou berlari dan mencari keberadaan Suji. Dan akhirnya dia menemukannya. Dia pun mengucapkan ulang tahun kepada Suji. Suji tentu saja langsung bahagia. Dan dia kaget rupanya bentuk kue itu mirip seperti gedung yang sedang mereka hampiri ini. Karena itu adalah gedung hasil karya ibunya Suji loh. Keduanya pulang ke rumah Luzhou untuk melanjutkan nonton film bersama. Saat Suji mau ke toilet, dia tak sengaja jatuh ke pangkuannya Luzhou. 您刮胡子了吗？ Luzhou tidak akan melewatkan kesempatan itu. Apalagi Suji kayak kasih isyarat minta dicium gitu lah ya. Dia pun langsung gasken dong. Saat berjalan pulang, Luzhou merasa Suji cewek unik. Di mana orang pacaran mulai dari pegangan tangan sama pelukan dulu. Ini malah minta dicium. Suji membayar prosesnya. Dia pun lakukan genggam tangan dan berpelukan. Supaya mereka dianggap melalui proses pacaran yang tepat. Suji dikagetkan karena ayahnya tunggu dia pulang di depan rumah. Dia menarik Luzhou dan minta Luzhou jangan berisik. Karena ayahnya sedang mode protektif. Dia pun diam-diam keluar dan mengalihkan pandangan ayahnya. Setelah beberapa hari, karena sudah lama tidak bertemu, tentu saja kedua pacar ini saling rindu dong ya. Luzhou berniat ngajak Suji pergi ke sebuah pameran. Tapi Suji nggak bisa karena sibuk ngajar. Luzhou menggodanya akan ngajak orang lain aja. Saat Luzhou pergi ke pameran itu, Luzhou jelaskan keadaan di sana. Mereka pun buat janjian ketemu. Karena Luzhou udah mau pindah kota sih, jadi mereka akan memanfaatkan 2 hari ini. Saat Luzhou sampai di rumah Suji, langsung memeluknya. Dia langsung melepaskan rindu selama beberapa hari ini karena nggak jumpa pacarnya. Mereka berdua pun kissing-kissing gitu lah ya, tapi mereka mendengar Yang Qi datang. 支总也在啊。 Yang Qi masuk ke rumah, dia merasa suasana kok agak canggung ya, nggak beres nih. Dia lihat juga ada plester di dekat lehernya Suji. Dia tidak bisa dibohongi, dia kesel mampus karena mereka tidak kasih tahu dirinya kalau mereka berdua itu sudah resmi pacaran loh. 脱单了你都不告诉我，你 Ketika Luzhou ngantar Suji pulang, mereka ketangkap basah sama ayahnya Suji. Suji menggunakan berbagai alasan supaya ayahnya tidak ngamuk. Ayahnya minta Suji kembali lebih dulu. Dia pun samperin Luzhou. Dia minta Luzhou kembali ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Saat di rumah, Suji merasa dia tidak bisa terus menyembunyikan semua ini. Dia pun ngaku ke ayahnya kalau mereka memang berdua sudah pacaran. Ayahnya nggak masalah sih, toh juga memang putri dia sudah semakin dewasa juga. Selain itu, Luzhou juga orang baik. Tapi ketika dia tahu kalau mereka akan segera putus karena Luzhou akan ke luar negeri, tiba-tiba ayahnya pegang pisau mau tebas bagian anunya Luzhou. Saat di rumah Luzhou, Yang Qi berencana memberikan surprise selamat atas kejadian kedua orang ini. Tapi dia malah salah kasih surprise, yang muncul adalah ibunya Luzhou. 大诗人脱单。 Saat Luzhou kembali, Yang Qi tidak bisa membantu apapun dan menyerahkan semua ini kepada Luzhou. Ibu Luzhou yang tahu anaknya berpacaran, dia mau segera membawa Luzhou pergi. Dia mau anaknya pergi bersama keluarganya ke sebuah tempat. Dan dari situ Luzhou tak perlu kembali lagi, langsung pergi ke universitasnya. Luzhou awalnya mau menolak, tapi ibunya kan memang selalu mode maksa ya, jadi dia juga tidak bisa melawan permintaan ibunya. Di sisi lain, ayah Suji sudah mabuk berat. Dan Suji juga mendapatkan info kalau keberangkatan Luzhou ke luar negeri itu dipercepat loh. Jadi kemungkinan waktu mereka bareng sudah sangatlah sedikit. Mendapatkan info itu, Suji sangat sedih dan dia pun akhirnya minum juga deh. Dan dia pun sudah mulai mabuk.慢点。 Dia melihat list yang ada di dindingnya. Dia mau lakukan semua itu sebelum Luzhou pergi nanti. 看我不整死他！ Saat Luzhou datang memeriksa, dia perlihatkan betapa cerianya Suji ketika masih kecil. Dia kasih tahu kalau Suji semalam nangis dan mabuk. 留不住，我真的是很 Suji mendengar semua itu, dia tidak membenarkan cerita lebay ayahnya. Tapi ayahnya tetap kepo mau kemana mereka nanti. Ketika Luzhou bilang mereka mau menendik telinga, ayahnya ceritakan masa lalu Suji. Dimana dulu Suji anak manja, dan ketika ibunya tiada, dia pun jadi cewek mandiri. Bahkan dia jarang ceritakan kesulitannya kepada ayahnya. Dia berharap Luzhou tidak hanya main-main kepada putrinya, karena dia sebagai ayah akan menjadi siaga terdepan buat putri cantiknya ini. Saat perjalanan menuju ke tempat tukang tindik, Luzhou merasa Suji ini sangat mengerti dirinya. Bukan hanya ke ayahnya saja, dia tidak mau membuat Luzhou sulit. Dia tidak pernah keluarkan sepatah kata pun dari mulutnya untuk meminta Luzhou tetap tinggal. Mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Suji minta Luzhou pilihkan anting untuknya. Luzhou memilihkan anting motif bintang untuk Suji karena mengingat mereka pernah nonton meteor bareng. Hari sudah semakin malam. Suji pun sudah hampir tiba di rumahnya.
Saat Suji berjalan pergi, Luzhou merasa kayaknya dia tidak akan menemukan wanita seperti Suji lagi sih. 我应该也很难再遇到你这样的女人。 Di sini Luzhou pulang karena dipanggil ayahnya. Ayahnya agak flashback sama kisah masa lalu saat Luzhou pertama kali masuk ke rumah mereka. Ayahnya memberikan kunci apartemen. Dia juga minta Luzhou seringlah pulang kalau sudah di luar negeri nanti. Luzhou malah memutuskan untuk jarang pulang aja kalau dirinya memang sudah pergi nanti. Keesokan harinya Luzhou menghubungi Suji. Suji tahu pacarnya sedang tidak baik-baik saja nih. Dia pun berniat samperin Luzhou. Ketika dia sudah samperin Luzhou, dia mau memeluk dan mesra-mesraan. Tak disangka rupanya ada si Yangqi di sana. Yangqi wawancara siapa yang mulai duluan nih. Yangqi tidak percaya. Karena dia tahu Luzhou mau keluar negeri. Mana mungkin dia mau memulai hal yang sementara ini. Tapi tiba-tiba Luzhou agak keras menjawab Yangqi. Yangqi tidak terima dan dia pun ngambek. 行，那我走行了吧？ Suji agak gak enak hati ya. Dia merasa mereka bertengkar karena dirinya. Luzhou merasa itu hal yang biasa. Dulu pas aku pindahan juga, Yangqi selalu bersikap demikian. Dia pasti akan cari masalah di saat-saat begini. Dia sudah hafal sama sifatnya Yangqi. Dia pun keluar ke depan. Dia tahu Yangqi tidak akan pergi. Yangqi gak bisa marah lama ke sohibnya. Dia pun akan membelikan makanan untuk mereka. Saat Yangqi kembali, rupanya mereka sudah rame-rame datang loh. Dan ada Guyen juga. Saat teman Luzhou mau pakai kursi biru, Luzhou dengan cepat melarangnya. Karena kursi itu hanya dia siapkan untuk Suji. Luzhou awalnya khawatir kalau Suji dan Guyen agak canggung nih. Rupanya tidak sama sekali loh, yang ada mereka malah bisa ngobrol dengan asik. Semua sudah berkumpul, mereka minta Luzhou nyanyi sebagai hadiah perpisahan mereka. Suji mendapatkan panggilan dari ayahnya. Dia marah karena Suji masih belum pulang juga. Dia masih nego sama ayahnya. Ayahnya suruh dia gak usah pulang aja deh, tinggal di sana. 可以吗？ 你还真 Dia pun minta bicara sama Luzhou. Dia ngancam Luzhou buat ngantar anaknya pulang. Kalau tidak nanti akan ditebas sama dirinya. Semua sudah mabuk dan tertidur. Guyen kirim pesan pada Luzhou kalau dirinya sudah mau pergi. Awalnya Luzhou minta izin sama Suji. Suji tidak mempermasalahkan. Luzhou ngantar Guyen ke jalan keluar. Guyen tidak masalah kalah dari Suji. Dia lebih ikhlas. Jika Luzhou dan Suji tidak bersama lagi, dan kalau dia masih menyukai Luzhou, dia akan kembali ngejar Luzhou lagi. 欧洲参加个电影节，顺便拿个奖什么的。 Hari pun sudah pagi. Luzhou dan Suji berjalan keluar sambil hirup udara. Sambil Luzhou ngantar Suji buat pulang juga, mereka pun sudah sampai di persimpangan. Sudah saatnya buat berpisah. Tapi sebelum pergi, Luzhou tahan Suji dulu sambil melihat matahari terbit. Karena Suji memang mau lihat matahari terbit bersamanya sih. Kini mereka benar-benar harus berpisah. Perpisahan ini juga sebagai tanda mereka putus hubungan. Sebelum Suji pergi, Luzhou minta memeluknya sebentar. Suji membalikan badan dan memeluk Luzhou. Meskipun sedih, ini adalah takdir mereka. Mereka memang harus berpisah karena mereka akan berada di negara yang berbeda. Mungkin mereka akan jadi asing ke depannya. Keesokannya saat Suji jalan-jalan, tanpa terasa dia tidak sengaja sampai di depan rumah Luzhou. Dia duduk sejenak sambil menuliskan beberapa kata. Kebetulan Luzhou datang kembali untuk membereskan beberapa barang. Mereka pun harus kembali berpamitan lagi. Tapi di sini suasananya agak canggung dan terasa asing banget loh. Saat berada dalam pesawat, Luzhou membuka tasnya. Dia kaget di dalam sana ada payung dan surat yang diletakkan secara diam-diam sama Suji. Dia pun kini sudah mengerti apa maksud kata-kata Suji yang selama ini dia tidak tahu artinya. 就永远有人爱你。 Kesepian mulai terasa di antara keduanya, di mana Luzhou memimpikan Suji, tapi dia tidak bisa menemukan Suji. Sedangkan Suji selalu teringat momen-momen saat mereka bersama. Mereka berdua memang tidak bisa dipungkiri, perpisahan ini membuat hati mereka semakin rindu. Saat tiba di kota Rui, mereka sempat makan bareng. Tapi ketika Xingqing ajak foto, Luzhou tidak berminat. 你说一家人难得出来，拍个照有这么难吗？哎， Tapi ketika mereka berniat keluar dari restoran itu, tiba-tiba ada ledakan loh. Semua pun heboh. Ayah dan ibu Luzhou langsung panik dan mencari keberadaan anaknya. Mereka kaget melihat orang-orang berdarah berjatuhan di depan mereka. Xingqi juga terluka karena ditabrak kerumunan. Mereka langsung hubungi Luzhou. Untungnya Luzhou dan Xingqi tidak kenapa-kenapa. Tapi ponsel Luzhou malah terlempar, dia pun mengejarnya. Karena di sana ada daun yang memang berarti untuknya. Suji melihat berita itu. Dia tahu pasti ini adalah kota yang sedang dikunjungi sama Luzhou. Orang tua mereka telah bertemu sama anak-anaknya. Mereka pun mau segera membawa Xingqi ke rumah sakit. Luzhou melihat Suji menelponnya, tapi ponsel dia sudah hancur dan tidak bisa ditekan sama sekali.
Dia mencari tempat untuk menelpon. Dia dengan cepat menghubungi Suzy. Suzy agak lega mendengar Luzo tidak kenapa-kenapa. Tidak banyak kata yang bisa diucapkan. Apalagi Luzo berusaha menyembunyikan apa yang dia rasakan sama Suzy. Dia tidak mau Suzy makin sedih karena dia tidak bisa bersama dirinya. Rupanya di sini Luzo juga terluka loh, cuma dia tidak mau kasih tahu orang tuanya. Ketika malam, ibu Luzo memimpikan buruk. Dia pun terbangun dan mendengar ayah Luzo sedang marah-marah. Karena Luzo memutuskan untuk tidak mau kuliah di luar negeri. Ayahnya tentu saja tidak akan pernah menyetujui keputusannya Luzo. Luzo merasa dia sudah mengambil keputusan. Dia sudah tidak peduli disetujui atau tidak. Ibunya merasa mereka harus segera pergi. Dia sudah tidak tenang berada di sini. Ayahnya pun semakin marah karena ibunya setuju Luzo tak jadi kuliah di luar. Ibunya tidak sanggup melihat keadaan tadi. Dia tidak mau hal itu terjadi kepada Luzo. Scene pindah ke tempat Suzy, di mana Suzy sudah bersiap mau berangkat ke Beijing. Ayahnya dan keluarga Ying pun mengantar dia ke depan taksi. Mereka harus berpisah jarak mulai sekarang. Sedangkan Ying akan berjuang 1 tahun lagi supaya dia bisa berkuliah di jurusan yang dia inginkan. Suzy sudah tiba di Universitas Huaguang. Dia pun satu kamar sama teman-teman yang super ramah dan perhatian. Di sini mereka sedang melakukan acara penerimaan siswa baru, di mana Suzy melihat sebuah penampilan dari Jiang Yu yang menampilkan sebuah lagu membuat dirinya kembali teringat sama Luzo. Saat dia kembali ke asrama, dia sadar anting-antingnya menghilang. Dia dengan cepat mencarinya. Gimana tidak, itu adalah kenang-kenangan dia sama Luzo, jadi dia harus cari sampai dapat. Kebetulan Jiang Yu masih berada di sana. Dia membantu Suzy mencarinya. Dan untungnya anting ini ditemukan kembali sama Jiang Yu ya. Karena hal ini juga Jiang Yu dan Suzy pun jadi kenal. Li Ke melihat keduanya. Dia hampiri Suzy. Dia mau masukkan Suzy ke dalam grup satu kampung halaman gitu. Ini menjadi kesempatan Suzy buat kabur dari Jiang Yu. Jiang Yu kepo dong soal Suzy. Li Ke pun kasih tahu mereka itu teman satu kampung dan Suzy adalah teman sahabatnya. Jiang Yu agak lega ketika dia tahu kalau sahabat Li Ke ini sudah menjadi mantan kekasih Suzy. Di sisi lain, Luzo mencari tahu soal Universitas Huaguang. Dia melihat ada seleksi tambahan di sana. Dia juga dapat info kalau Suzy ada yang kejar. Dijamin Luzo ada saingan berat nih. Tapi dia mendengar keributan di luar di mana ayah dan ibunya sedang berdebat. Dia mendengar mereka mendebatkan soal dirinya yang tidak mau keluar negeri. Dan ibunya juga setuju sama keputusan Luzo. Ayahnya merasa ibunya tidak menepati janji. Ibunya kekeh tidak mau. Dia tidak akan membiarkan anaknya pergi ke tempat bahaya. Ayahnya malah curiga kalau ibunya sudah merencanakan semua ini. Kini ibunya tahu kalau ayahnya selama ini tidak pernah mempercayainya. Ayahnya merasa dulu ibunya pernah berbohong, makanya dia sudah tidak bisa percaya padanya. Dia mau ibunya menepati janjinya. Ibunya tetap tidak mau. Dia memilih cerai saja kalau ayahnya masih ngotot mau kirim Luzo keluar. Mendengar itu, Luzo keluar melindungi ibunya. Ayahnya merasa mereka berdua sudah kerjasama nih untuk hal ini. Dia pun emosi dan menyetujui permintaan cerainya ibu Luzo. Ibunya tahu Luzo terluka karena menahan pecahan gelas itu. Luzo merasa kalau tidak ada dirinya, mungkin rumah tangga ini akan baik-baik saja. Ibunya minta Luzo jangan pikir demikian, dia akan urus masalah dia sama ayahnya. Luzo juga mulai hari ini memutuskan untuk menentukan masa depannya sendiri. Pindah ke Suzy, di mana tim klub Suzy sedang bertugas untuk nempel-nempel brosur gitulah ya. Saat Suzy memanjat ke atas buat nempel, ketika dia turun dia merasa kakinya kesakitan. Jiang Yu pun membantunya. Ada seorang pria yang menatap dari balik kaca loh. Ketika Suzy dibalik ke asrama, dia mendapatkan sekantong obat. Dia kaget kenapa obat ini pas banget di saat kaki dia sakit. Dia yakin itu adalah Luzo. Dia pun keluar mencari keberadaan Luzo, namun dia tidak menemukannya. Dia mencoba menghubungi Luzo, tapi tidak ada jawaban. Ketika dia kembali, rupanya Luzo hanya balas kalau dia baru bangun tidur. Li Ke pun kasih tahu kalau dirinya lah yang memberikan obat itu. Dia berkata dirinya ada mata-mata di sana. Dia lakukan ini hanya karena sebatas mereka adalah teman satu kampung. Tapi Suzy merasa ada yang aneh. Karena soal sakit sendi dia ini tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain dan tidak banyak yang tahu. Dia hanya pernah menceritakan ke Luzo saja. Keesokan di depan asrama Suzy ada seorang pria melakukan pernyataan cinta. Rupanya orang itu mau nyatakan cinta buat Suzy. Suzy orangnya mah masa bodoh banget ya. Sampai teman-teman sekamarnya Suzy yang semperin minta cowok itu buat pergi. Karena banyak yang ngejar Suzy.
Suji sama sekali tidak tertarik buat pacaran dan lain-lain. Dia mau fokus belajar dulu. Senior merasa ada yang gak beres nih. Jangan-jangan kau menolak semua pria itu karena kau sudah suka sama pria lain ya? Suji pun berkata dirinya baru putus, jadi dia tidak berminat pacaran dulu. Mereka mulai kepo, setampan apa mantannya Suji? Suji merasa mantan dia sangat tampan sih. Selera Suji mah tidak kaleng-kaleng dong. Scene selanjutnya terlihat seorang pria misterius di mana dia sedang menjadi pusat perhatian orang-orang. Yang Chi melihat keramaian itu dan kaget rupanya orang itu adalah Luzhou. Dia tentu saja kaget, harusnya kan Luzhou ada di luar negeri, kenapa bisa ada di sini? Mereka berdua pun memutuskan untuk makan bareng. Yang Chi aneh kenapa Suji hari ini tidak ada bahas soal Luzhou ya? Jangan-jangan kau masih belum menemui dirinya. Luzhou memang sedang berniat untuk masuk ke Universitas Huaguang untuk ikut seleksi tambahan. Dia tidak mau ketemu Suji sebelum dia mendapatkan hasil yang pasti. Dia tahu dulu Yang Chi suka menganggap dirinya sebagai anak mami. Kini dia tidak akan menjadi anak mami lagi. Dia akan memutuskan semua yang akan dia ambil mulai sekarang. Dia pun meminta Yang Chi untuk menjaga rahasia selama dia sedang menunggu hasil. Bahkan Ying juga tidak boleh tahu loh. Yang Chi melihat Luzhou kok pakai ikat rambut di tangannya ya. Dia merasa sohib dia sekarang lagi bude bucin yang tak tertolong nih. Hari berikutnya, Yang Chi pun semangat memberikan beberapa perangkat sebelum Luzhou cek nilainya. 绅士主义。 Dia terlihat begitu tegang. Karena dia tegang, Luzhou pun jadi tak tenang. Tapi ketika dia masukkan kodenya dan melihat hasil dia pun langsung bisa bernapas lega. Karena sudah pasti dia sudah dapat memberitahukan kalau dirinya lolos seleksi Universitas Huaguang. Selanjutnya Suji sedang jalan kembali. Dia dihampiri sama Jiang Yu. Dia jadi teringat sama Luzhou ketika dia melihat bayangannya Jiang Yu. 干嘛躲着我？ Teman sekamar Suji sengaja tinggalin mereka berdua supaya leluasa berbicara. Jiang Yu berusaha deketin Suji dengan ngajak kelarkan tugas klub. Dan kalau sudah selesai tugas itu, dia berniat ngajak Suji pergi nonton konser dan lain-lain. Suji akhirnya jujur ke Jiang Yu. Dia terima permintaan WeChat Jiang Yu karena dia kira Jiang Yu itu adalah Luzhou loh. Karena foto yang mereka pakai itu sama. Jiang Yu mulai penasaran bagaimana mantannya Suji. Kok susah itu ya Suji buat move on? 是个混球。 Di sisi lain Luzhou masih bekerja paruh waktu karena sekarang dia harus bekerja keras untuk membiayai kuliahnya sendiri. Keesokan paginya Yang Chi kira Luzhou telah kembali. Rupanya ketika dia buka pintu itu adalah Ying loh. Dia pun kaget dan bingung kenapa Ying mendadak muncul. Ying melihat banyak barang couple. Dia kira Yang Chi sudah punya pacar. Ketika dia mendengar ada yang datang, dia kira itu pacarnya Yang Chi. Tapi dia dikagetkan rupanya orang itu adalah Luzhou. Luzhou. 蔡莹莹， Yang Chi minta Ying jangan kasih tahu Suji. Ying gak mau rahasia sama bestinya dong, sudah pasti. Luzhou pun memohon, dia akan kasih tahu sendiri ke Suji. Ying pun setuju. Tapi dia mau Yang Chi membantunya satu hal juga. 谢了。 Yang Chi rupanya bantu Ying untuk surprisekan Suji loh. Suji senang banget sohib dia datang ke Beijing menemuinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk nginap di hotel. Suji mulai curhat soal kecurigaan dia soal obat-obat yang dia dapatkan itu. Terdapat obat radang sendi. Dia mulai aneh. Perasaan soal radang sendi dia itu yang tahu hanya keluarganya dan terakhir dia hanya kasih tahu Luzhou. Ying sudah tak tahan sih mau kasih tahu sebenarnya tapi segera ditahan sama Yang Chi. 一哲， Suji sudah memutuskan untuk ganti nomornya. Dia kirim nomornya ke Ying. Ying segera kirim pesan ke Luzhou, minta Luzhou bergegas karena Suji sepertinya sudah memantapkan diri buat move on nih. Luzhou pun telah mendapatkan kamar di asrama. Yang mengagetkan rupanya dia sekamar sama Lika loh. Lika kaget rupanya Luzhou nggak jadi kuliah di luar negeri dan malah jadi teman sekamarnya. Dia pun mau merayakannya dengan makan di kantin. Sedangkan para ciwi-ciwi ada yang heboh karena gosip ada pria tampan di kantin. Suji nggak peduli mau tampan atau enggak, dia hanya mau pergi makan saja. Ketika Suji ke kantin, Jiang Yu memanggilnya. Hal ini membuat Suji dan Luzhou akhirnya bertemu. Suji kaget banget dan tak bisa berkata apa-apa. Ketika Luzhou nyamperin Suji, Suji tanya apa hubungan pria ini sama Luzhou. 他哥哥吧，陈三周。 Suji merasa candaan ini tidaklah lucu. Dia minta mereka jaga jarak karena orang yang dia kenal sedang berada di Eropa. Luzhou mewajarkan kalau Suji marah sih karena memang salah dia tidak memberi kabar soal Suji kalau dirinya tidak kuliah di luar. Lika menjelaskan soal Jiang Yu dan memang banyak pria mengejar Suji. Salah satunya Jiang Yu yang tadi. Luzhou merasa bebas aja sih Suji mau dekat sama siapapun. Sebenarnya ya beda di mulut, beda di hati sih.
Tapi ketika dia kembali ke kamarnya, dia malah minta jadwal kelas arsitek ke salah satu temannya. Kebetulan pacar dia itu jurusan arsitek juga. Luzhou mengirim pesan ke Suji dengan emot anjing sedang mengibaskan ekor. Karena masih ngambek, Suji pun abaikan saja. Keesokan paginya, Luzhou menunggu Suji buat sarapan bareng. Meskipun Suji minta Luzhou buat pergi, Luzhou tidak menyerah. Mereka berdua pun tetap sarapan bareng. Dia aneh kenapa Luzhou bisa tahu semua kegiatannya ya. Luzhou kasih tahu kalau dirinya ada jadwalnya Suji. Suji merasa Luzhou terlalu banyak omong, dia minta Luzhou untuk diam. Tapi ketika dia tanya-tanya sama Luzhou nggak mau jawab dan berkata kalau dia diminta untuk diam. Suji sudah tidak tahan, dia pun minta Luzhou buat menjawab. Baru deh Luzhou jawab kalau sebenarnya dirinya tuh tidak ada niat untuk mempermainkan Suji. Semua karena kecelakaan mendadak di kota Rui, mengakibatkan ibunya setuju Luzhou tidak kuliah di luar negeri. Selain itu juga dia tidak kasih tahu Suji karena awalnya dia tidak yakin bisa lolos di Universitas Huaguang. Makanya dia tunggu lolos dulu baru ketemu dan kabarin Suji. Suji agak sedikit lega ya karena sudah tahu cerita aslinya. Saat mereka masuk kelas yang sama, teman Suji mulai kaget kenapa Suji bisa duduk di samping pria tampan itu ya. Dan bahkan mereka terlihat begitu akur. Selain itu Suji di kelas juga begitu pintar loh. Bahkan dia bisa terlihat lebih pintar daripada Luzhou. Dia terobsesi buat ngalahin Luzhou juga sih di sini. Saat berakhir kelas, teman-teman dia pada kepo apa hubungan Luzhou sama Suji ini. Kenapa mereka bisa begitu dekat? Suji malah jelaskan panjang lebar ke mereka. Intinya dia hanya bilang mereka ini orang dari satu kampung gitu lah ya. Selanjutnya Luzhou terlihat sedang belajar di perpustakaan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dengan alasan mau masukkan Luzhou ke sebuah klub di kampus. Luzhou tahu arah pembicaraan wanita ini. Dia pun ngajak bicara di luar. Tapi ketika dia keluar, dia malah melihat Suji. Dia memanggilnya. Tapi respon Suji kayak kurang niat gitu lah ya. Luzhou sengaja mengeraskan suaranya supaya Suji mendengar pembicaraan mereka. 不能， 但我现在正在追我的前女友。 Ketika dia kembali ke ruangan, Liko mulai kepo apakah Suji melihat kejadian tadi. Luzhou kasih tahu kalau Suji lihat dan sepertinya dia cemburu. Tapi Liko merasa tidak ada tanda-tanda cemburu sama sekali nih. Soalnya tidak ada ekspresi marah ataupun sinis yang ditunjukkan sama Suji. Gak tahu kenapa Liko merasa sepertinya Suji menunjukkan tanda-tanda sudah melupakan Luzhou. Si Liko nih mah buat Luzhou jadi kepikiran aja. Keesokannya Suji dan teman sekamarnya nyamperin Luzhou. Dia berniat meminjam drone-nya Luzhou. Luzhou tentu saja memperbolehkan. Teman sekamar Suji merasa keduanya tidak seperti teman biasa nih. Seperti ada percikan cinta gitu lah ya. Dia pun mempersilahkan keduanya buat ngobrol sampai puas. Luzhou bingung kenapa teman sekamarnya bisa berpikir kalau dia menyukai Suji sedikit ya. Suji kasih tahu kalau teman-temannya kira Suji iri dan cemburu sama mantan pacarnya Luzhou. Padahal dialah mantan pacarnya. Luzhou pun dengan pede mengakui kalau dia memang mau kembali mengejar Suji. Dia sengaja ucapkan kata-kata itu karena dia yakin gosip cepat menyebar. Dan tidak ada cewek yang bakal mendekatinya kalau sudah tahu dia sedang ngejar mantan. Tak segampang itu Ferguson, tiba-tiba cewek datang minta WeChat-nya. Luzhou menolak itu dengan berkata harus minta izin sama mantan pacarnya dulu sambil menunjuk Suji. Saat kembali ke kamar, teman-teman dia mulai heboh dong karena tahu Suji itu adalah mantan pacarnya Luzhou. Mereka kepo berat dong udah pasti ya. Teman sekamar Suji juga mau adakan pesta ulang tahun, dia ngajak Luzhou juga. Dia pun minta Suji harus hadir. Saat acara makan-makan, mereka ngajak keduanya buat balikan. Tapi Suji merasa kalau udah jadi mantan berarti memang ada masalah di masa lalunya. Luzhou yang mendengar kalimat itu jadi teringat sama kata-kata Jiang Yu saat hampiri dirinya pas main basket. Dimana Jiang Yu minta Luzhou menghargai Suji dan jangan sakitin dirinya. Kalau nyakitin dia, jadilah mantan selamanya. Luzhou aneh. Emang Suji kasih tahu kamu kalau aku nyakitin dia? Kalau Suji tidak pernah cerita apapun, gimana kau bisa menentukan aku menyakitinya atau tidak? Intinya Jiang Yu ceritakan bagaimana effortnya Suji mencari anting dia yang menghilang dan dia tahu anting itu pasti dari Luzhou. Dari sana Luzhou bisa nebak kalau sebenarnya Suji itu masih tidak melupakannya dan tebakan Liko itu salah. Saat mereka berjalan pulang, hujan pun turun. Luzhou menarik Suji ke sebuah gedung. Dia sudah tidak bisa bersabar. Karena dia tahu Suji masih menaruh perasaan kepadanya, dia pun mencium Suji. Akhirnya mereka berdua berjalan pulang dengan muka bahagia ya. Mereka membuat permainan baru. Ketika kembali ke kamar masing-masing, mereka pun senang. Kalau perasaan mereka berdua pun sudah kembali dipersatukan lagi. Dan tidak ada gengsi-gengsian lagi lah ya.
Namun baru bahagia bentar, keesokan paginya Luzhou dibuat cemburu karena melihat Tanshu dan Suji jalan berduaan. Yang Chi pasti tahu temannya sedang merisau sekarang. Tapi dia nggak mau jujur. Hanya saja ekspresi muka cemburunya Luzhou tidak bisa disembunyikan sama sekali. Padahal nggak ada apa-apa kok di antara Tanshu dan Suji. Tanshu hanya datang main-main ke Beijing dan kebetulan kunjungi Universitas Huaguang. Dan memang orang yang dia kenal hanyalah Suji doang. Dia hanya sedikit curhat-curhat soal dirinya yang mengulang dan tekanan yang diterima dari orang tuanya. Suji sangat paham apa yang dirasakan Tanshu. Dia pun memberikan semangat supaya Tanshu tidak putus asa untuk memilih hal yang dia inginkan. Luzhou dan Yang Chi sudah selesai makan. Malah si Yang Chi mabuk parah. Dia membawa Yang Chi nginap di sebuah hotel. Bukannya istirahat, dia malah lanjut belajar loh. Waktu sudah pukul 4 subuh, dia tidak istirahat malah berniat ke tempat Suji untuk temenin sarapan pagi. Saat Luzhou menunggu di depan asrama, tidak ada tanda-tanda kemunculan Suji. Dia tunggu sampai pagi juga tidak ada Suji keluar buat pergi sarapan. Akhirnya Luzhou memutuskan buat pergi deh. Rupanya Suji bangun kesiangan cuy, karena semalam lembur buat belajar. Jadi dia tidak bangun untuk sarapan. Saat Suji di kampus, dia coba kirim pesan kepada Luzhou, tapi tidak ada jawaban. Dia mendapatkan pesan dari Tanshu untuk ditemenin keliling lagi, tapi dia tidak bisa temenin Tanshu dan dia minta tolong temennya yang buat temenin Tanshu. Saat dia menemui Luzhou, Luzhou malah kayak cuek bebek padanya. Dia juga kayak nggak gimana peduli soal Suji yang kirim pesan dan nggak dibalas. Suji aneh, apakah Luzhou bosan padanya? Luzhou malah merasa orang yang berpotensi bosan adalah kamu. Saat Luzhou berusaha untuk menenangkan diri dan ngajak Suji taruhan, Suji malah menerima pesan dari Tanshu lagi, yang membuat Luzhou tak bisa menahan kecemburuannya. Suji mulai aneh kenapa Luzhou demikian, padahal dia tahu kalau dirinya nggak suka sama Tanshu. Tapi menurut Luzhou, Suji tidak menghargai perasaannya, karena ketika dia pergi sama Tanshu, dia nggak ada kabarin dirinya sama sekali. Sampai dia yang harus melihatnya sendiri. Jika posisinya dibalik, kalau ada Guyan menemuiku, aku akan memberitahukan dirimu atau aku akan dengan tegas menolaknya. Tapi Suji malah tidak sebaliknya. Dia benar-benar kecewa sama Suji. Dia tahu Suji pasti mampu untuk menolaknya, tapi tidak memikirkan perasaannya sama sekali. Suji kembali ke asrama dengan perasaan sedih dan galau. Dia bingung kok tumben-tumbenan ya Luzhou bisa benar-benar marah seperti itu. Tapi dia kaget juga, meskipun sedang ngambek, Luzhou tetap titip ke temannya buat ngantarkan dia minuman loh. Yang Chi menghubungi Suji dan ngajak dia keluar makan, soalnya dia susah banget mencari kedua orang ini. Yang Chi sudah lapar banget, dia merasa nggak usah tunggu Luzhou lah, toh di mana ada kamu pasti dia akan muncul. Menurut Suji, Luzhou nggak akan muncul. Yang Chi mulai heran, emang rasa cemburu dia masih belum kelar. Akhirnya Yang Chi ceritakan kalau mereka itu minum kemarin. Terus dia bangun pagi untuk pergi temenin dirimu sarapan. Suji kaget karena dia tidak bertemu Luzhou dan Luzhou tak ada bilang apapun. Yang Chi akhirnya ungkapkan ke Suji bagaimana selama ini Luzhou menjalani hidup. Dia selama ini selalu menjadi yang terbaik di sekolahnya. Tapi nggak pernah dipuji, makanya dia selalu nurut-nurut aja apa yang diinginkan orang tuanya. Sebenarnya dia memendam semuanya sendiri sampai suatu saat dia ketemu sama Suji. Dia akhirnya memusatkan perhatian dia ke Suji, dia mulai ada rasa egois untuk bisa dekat sama Suji. Dia juga mendapatkan banyak masalah saat di kota Rui, dia harus menghadapi perceraian orang tuanya. Dia selalu memendamnya dan tak memperlihatkannya, karena begitu suka sama Suji, dia sampai ngambil gelang karet Suji loh, dan dia pakai kemana-mana. Suji akhirnya tahu betapa Luzhou bucin kepadanya. Kenapa dia tidak menyadari itu semua ya? Akhirnya dia memutuskan minta bantuan Yang Chi. Yang Chi dan ingin menemani Suji ke ruangan karaoke. Luzhou pun datang, tapi sangat terasa canggung. Yang Chi berusaha cairkan dan jadi perantara buat keduanya. Yang Chi sengaja buat kata-kata supaya mereka berdua bisa baikan. Ying dan Yang Chi pun beralasan kalau Ying harus segera kembali karena ada jam malam. Padahal mereka memang sengaja mau keduanya punya waktu buat berbicara loh. Ying merasa kalau Suji selama ini tak pernah menurunkan harga diri buat laki-laki. Tapi sekarang demi Luzhou dia begitu. Yang Chi juga merasa Luzhou selama ini gak pernah emosi sama sekali. Hanya Suji yang bisa membuat dia sampai seperti ini. Akhirnya Suji tahu dia salah, dia pun akan menebusnya. Tapi Luzhou tak tega dong. Suji bilang kalau dirinya sudah pesan kamar buat Ying, tapi Ying malah pergi begitu saja.
谁睡啊？我睡。 Padahal itu udah dia siapkan buat mereka berdua. Luzou malah nggak peka. Suji udah lumayan mabuk, dia pun diantar sama Luzou ke hotel tempat dia menginap. Mereka pun berpisah. Tapi ketika Suji melihat tidak ada sikat gigi dan berniat pergi beli, Luzou malah masih menunggu di depan sana. Luzou merasa dia sudah tidak bisa menahan diri. Dia menarik Suji dan berniat menciumnya. Tapi dia tidak membiarkan Luzou menciumnya. Dia tahu Luzou masih marah. Dia minta Luzou untuk pulang. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Luzou keluar kamar dan berjalan pulang. Tapi dia melihat pesan dari Suji begitu panjang, di mana Suji pernah berjanji akan menuliskan esai untuknya. Dia pun tuliskan kalau dia pernah bertemu ibu Luzou, di mana ibu Luzou kayak minta mereka buat putus gitu lah ya. Tapi ibu Luzou tidak mengungkapkan kata-kata kasar kok kepadanya. Tapi kalau dia ikut egois hatinya, dia bisa saja membuat Luzou membangkang dan bertengkar dengan ibunya. Makanya dari itu dia tidak menghubungi Luzou, bahkan tidak pernah meminta Luzou untuk tinggal. Karena dia tidak mau hal buruk terjadi kepada Luzou dan ibunya. Sebenarnya dia bisa menyatakan cinta dengan sangat romantis kepada Luzou, tapi bagi dia itu tidak sepadan. Dia malah merasa ketika mereka putus, dia pergi ke tempat pameran yang pernah dipergi sama Luzou. Dia melihat sebuah patung yang pernah dilihat sama Luzou. Jika di dunia ini sisa satu mawar dan kondisinya sedang cacat, demi Luzou dia akan merebut mawar itu untuk dia berikan kepada Luzou. Begitulah besar cinta dia kepada Luzou yang tidak bisa dia ungkapkan. Bagi dia, Luzou itu adalah pacar yang memang pantas dia perjuangkan. 我男朋友陈娇娇是个浪漫。 Luzou akhirnya berlari kembali dan menemui Suji. Dia sangat terharu. Rupanya selama ini dia salah kaprah kalau Suji tak peduli padanya. Padahal apapun yang dilakukan semuanya demi Luzou. Suji sempat iseng, ibumu ini tidak sesuai aturan. Harusnya dia ngancam aku. Kalau dia ancam aku mau bilang, aku mengandung anakmu dan butuh kompensasi. Luzou ini memang tahu pacarnya tuh super iseng. Ini Luzou dan Suji sudah meresmikan hubungan mereka. Luzou tak mau Suji diam-diam ketemu laki-laki lain. Suji pun paham karena dia tahu pacarnya itu raja cemburu sejagat raya. Luzou dan Suji sudah baikan dan resmi pacaran. Mereka pun kasih tahu Yang Shi dan Ying kabar gembira ini. Keesokan paginya mereka pergi ke perpustakaan. Ada Liko di sana. Dia aneh kenapa Luzou nggak pulang-pulang ya malam ini ya. Luzou alasan nginap di hotel sama Yang Shi. Dia melihat Luzou dan Suji sudah resmi pacaran. Dia sangat kaget dong. Tapi dia awalnya bangga, dia kira dialah yang pertama tahu, rupanya dia yang ketiga. Karena pertama itu Yang Shi, yang kedua itu adalah Ying Ying. Tapi dia mulai aneh, bukannya kau bilang nginap sama Yang Shi, kok Yang Shi sama Ying Ying? Akhirnya kata Kak Basa deh kalau dia sama Suji di hotel. Selanjutnya di sini Xingqi memberitahukan kalau dia sudah berada di Beijing. Luzou kaget dan segera samperin dia. Luzou marah kenapa Xingqi berpenampilan seperti ini. Suji juga merasa Xingqi kayak lampu lalu lintas. Rupanya Xingqi itu sedang membangkang sama ayahnya, dia kabur dari rumah. Dia minta Suji dan Luzou menampungnya. Luzou aja hidupnya lagi miskin, gimana mau bawa Xingqi? Xingqi ungkapkan isi hati dia, di mana dia di rumah merasa sendirian. Ibunya sudah pergi dan tak pernah mengunjunginya. Ayahnya pulang-pulang selalu marah padanya. Luzou minta Xingqi untuk segera pulang. Dia akan sesekali mengunjungi Xingqi. Xingqi gak percaya. Dia merasa Luzou dan ibunya sudah tidak menginginkannya. Ibunya Luzou menghubungi Luzou. Dia marah-marah kepada Xingqi. Ibunya minta cari tempat untuk bicara berdua. Saat Luzou menemui ibunya, dia sempat tanya soal hubungan Luzou sama Suji. Luzou gak mau basa-basi lagi. Dia rada kesal sama ibunya karena menelantarkan Xingqi. Karena dia sudah tahu semuanya, dia mendengar pembicaraan orang tuanya kalau dia adalah anak kandung ibunya. Dia tidak mau Xingqi bernasib sama seperti dirinya. 我已经抛弃过他一次了。 Ibunya menceritakan masalah Luzou di mana dia bertemu Luzou di panti asuhan. Dulu ketika dirinya hamil Luzou, dia sambil kerja. Dia ketemu sama Chen Jishen. Jishen bisa menerima kalau ibunya sedang hamil. Namun tiba-tiba mantan suaminya membuat keributan dan mau merebut Luzou. Namun ayahnya Luzou bekerja sebagai balap liar loh dan kecelakaan. Karena dia koma dan neneknya memiliki gangguan psikologis, dia diantar kembali ke panti asuhan. Ayah kandungnya Luzou lupa muka anaknya gimana, jadi dia minta ibunya buat menjemput Luzou di panti asuhan. Karena naluri seorang ibu, dia bohong Luzou sudah diadopsi sama orang lain. Padahal dia sengaja bawa Luzou pulang dan kebetulan Jishen percaya tahayul.
Xingqi sakit terus, jadi supaya membuat sakit Xingqi itu sembuh harus ngangkat seorang kakak laki-laki. Hal ini dimanfaatkan ibunya untuk membawa Luzhou pulang. Dulu Jishun gak tahu kalau itu anak kandungnya, sampai suatu ketika ketahuan, Jishun mulai marah besar. Ibunya merasa bersalah. Dia pun berjanji kepada Jishun kalau Luzhou sudah dewasa dia akan mengirim Luzhou ke luar negeri. Luzhou sudah paham sekarang. Dulu dia diminta patuh dan lain-lain karena takut kalau dirinya nanti diantar pergi sama Jishun. Dia sudah tidak mau bahas kelanjutannya lagi karena dia sudah memahami semua situasi dan kondisi ini. Ibunya pun minta maaf sama Luzhou. Luzhou pun dengan lapang hati menerima fakta dari masa lalunya. Di sini Suji dan Xingqi masih curcol berduaan lah ya. Xingqi ceritakan masa lalu abangnya yang begitu kuat dan tegar. Pernah dikuncikan di luar karena pulang kemalaman sampai dia tidur di dekat taman. Ibunya menangis karena mencari Luzhou. Dia tahu abangnya tuh selalu ramah dengan siapapun saja. Tapi sebenarnya dia tidak dekat dengan siapapun, tapi dia merasa abangnya memperlakukan Suji begitu berbeda. Dia tahu abangnya benar-benar menyukai Suji dengan sangat tulus. Ibunya dan Luzhou samperin mereka. Ibunya minta mereka pergi semua, dia mau berbicara sama Suji. Mereka pun sudah selesai berbicara, ibunya memutuskan membawa Xingqi kembali ke Qingyi. Dia minta Luzhou jaga diri dengan baik. Luzhou kepo apa yang dibicarakan ibunya. Suji masih bisa bercandain Luzhou. 我跟他说，我怀了你的孩子。 Luzhou merasa begitu beruntung bisa memiliki Suji di dalam hidupnya. Selanjutnya hari ulang tahun Luzhou sudah tiba. Di sini Suji berniat memberikan surprise kepada Luzhou. Luzhou sangat terharu sama surprise-nya Suji. Dia merasa Suji begitu niat. Sampai-sampai niat berlembur bermalam-malam untuk membuatkan hal ini. Mereka juga menikmati salju pertama untuk kesekian kalinya. Mereka pun bermain dengan sangat bahagia. Dan kayaknya cinta mereka malah makin membesar untuk satu sama lain nih. Tapi keesokan harinya Suji merasa hasil lukisan dia harus direvisi atau nggak lulus. Teman-teman dia sampai kaget loh. Padahal mereka banyak belajar darinya. Tapi malah dirinya lah yang tidak lulus. Karena hal itu Suji jadi galau dan sedih. Ketika disamperin sama Luzhou aja dia kayak nggak gimana mood loh. Luzhou tahu Suji sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya nemenin Suji belajar di perpustakaan. Dia tidak mendesak Suji untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Dia merasa Suji sudah belajar terlalu lama. Dia pun membawa Suji untuk menghirup sedikit udara segar. Biar isi otak dia agak lega dan gak tertekan lagi. Teman-teman dia pun juga berusaha datang hibur Suji loh. Mereka pun main lempar-lemparan salju. Mereka tidak mau Suji sedih berkepanjangan. Keesokannya Suji pun pergi tanya ke dosennya apa yang salah dari sketsanya. Dosennya kasih tahu kalau hasil lukisan Suji itu bagus banget. Bahkan Suji adalah salah satu murid yang sangat dia harapkan. Tapi dia merasa buat sketsa itu tidak hanya bagus, harus ada jiwanya juga. Dia merasa emosi di dalam lukisan itu tidak ada sama sekali. Kayak hanya sekedar bagus aja. Dia minta Suji bandingkan sendiri dengan lukisan senior dia sebelumnya. Sampai di rumah Suji melihat dan mempelajari sketsa ini. Tapi dia malah mimpi bertemu ibunya. Ibunya malah bilang tidak cocok menjadi seorang arsitek. Dia merasa Suji tidak memiliki emosional dan tidak bisa menangis. Padahal dulu dia sangat cengeng dan sangat bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tapi sekarang malah begini, jadi sok tegar begini. Dia kayak jadi orang mati rasa gitu lah ya. Akhirnya dia kirim pesan ke Luzhou dan minta Luzhou membuatnya menangis. Luzhou yakin ada yang gak beres pada pacarnya. Suji ceritakan kalau dia bermimpi buruk. Soal ibunya bilang dia yang tak berbakat menjadi seorang arsitek. Dia mending berhenti aja, toh dia tak memiliki emosional. Tak bisa menangis juga, itu ungkap ibunya di dalam mimpi itu. Luzhou sadar, bener juga ya, kayaknya pas kita berantem juga kayaknya kamu agak menahan rasa emosimu sendiri. Dia minta Suji itu harus luapkan apa yang dia rasakan. Suji merasa dia seperti ini karena semenjak ibunya meninggal, banyak masalah yang terjadi di keluarganya. Banyak orang menuntut ayahnya karena ibunya meninggal dan proyek berhenti. Pekerja tak dapat gaji, dari situlah Suji berpikir kalau tidak memiliki emosi itu lebih bagus. Jadi dia tidak harus memiliki empati sama sekali. Makanya sekarang dia kadang rada mati rasa. Dia butuh bantuan Luzhou untuk membuat dia menangis. Luzhou iseng, apa aku pukul aja kamu ya? Biar kamu menangis. Tapi jangan bilang aku KDRT ya. Suji merasa itu bukan cara yang bagus. Mereka pun sudah tiba di depan asramanya Suji. Luzhou mau ngajak Suji melakukan sesuatu hal besok. Rupanya Luzhou membawa Suji untuk nonton film sedih. Tapi ketika mereka nonton, yang nangis bukannya Suji, melainkan Luzhou.
Luzhou tersentuh sama film ini. Suji benar-benar mati rasa, cok. Dia tidak merasakan kesedihan sama sekali dari film Hachiko ini. Sampai di asrama, Suji mencari tahu soal orang-orang yang tidak bisa bersedih ketika nonton film Hachiko. Banyak orang yang memberikan kritikan kepada orang yang tidak bisa menangis ketika nonton film itu. Luzhou tahu pasti Suji akan kepikiran. Dia kirim pesan dan berikan motivasi. Kalau Suji itu tidak menangis bukan karena tak mau nangis, tapi karena Suji sedang menahan emosionalnya. Dia yakin suatu saat pacarnya bisa menemukan solusi untuk emosional yang selama ini dia tahan. Ketika dia tertidur, dia kembali memimpikan ibunya, di mana ibunya kembali mengkritik dirinya. Dia minta dia menyerah akan mimpi-mimpinya. 讨厌的就是房子。那是我说的气话。 Suji tidak tinggal diam. Dia membalas semua perkataan ibunya di dalam mimpi itu. Dia ungkapkan apa yang selama ini tertanam di hatinya. Dia merasa ibunya tidak pernah memuji dia dari kecil. Sekarang ibunya malah meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Dia tidak bisa tinggal diam lagi. Dia mau keluarkan semua yang ada di hatinya. Dia berbicara sampai meneteskan air mata. Tiba-tiba ibunya menjauh dan menghilang. Dia pun terbangun dari mimpinya. Ketika Suji terlihat lelah, Luzhou datang menghampirinya. Suji mendapatkan pesan dari Yingying yang ngajak dia untuk pergi berdoa di sebuah pohon permohonan. Keduanya menyusul Yingying dan Yangshi. Tapi saat semuanya sudah tiba, ketika yang lain tidak melihat, Luzhou mau diam-diam menggantungkan sebuah surat. Sayangnya hal itu tidak diizinkan. Ketika dia tahu cuaca begitu dingin, dia memberikan kodenya kepada Suji. Saat mereka merasa kegiatan mereka sudah mulai selesai, mereka pun kembali. Suji melihat sebuah surat jatuh dari kodenya Luzhou. Dia membaca isi surat itu. Rupanya isi surat itu berisikan permohonan Luzhou kepada ibunya Suji. Dia kasih tahu kalau Suji itu sangat ngefans dan sangat menyayangi ibunya. Suji adalah putri yang sangat bisa dibanggakan karena dia sangat berprestasi di sekolah. Dia minta ibunya untuk datang ke mimpinya Suji dan memuji Suji supaya Suji bisa memiliki semangat untuk melanjutkan apa yang dia cita-citakan. Dia tahu ibunya Suji sangat menyayangi Suji. Suji yang membaca surat itu akhirnya terharu. Dia dengan cepat berlari menghampiri Luzhou dan dia kasih tahu kalau dia sudah membaca surat itu. Dia berterima kasih kepada Luzhou yang sudah se-effort itu membantunya. Luzhou menceritakan sebenarnya dia ada ketemu sama ayah Suji sebelum ke Beijing. Ayah Suji yang sedang mabuk berkata dia sangat khawatir kepada Suji bersama Luzhou. Karena bagi dia semua pria itu sama aja, tidak ada yang baik. Dia takut Luzhou main-main sama anaknya. Suji aneh kenapa ayahnya nggak cerita ya soal dirinya ketemu Luzhou. Padahal Suji berencana ceritakan ke ayahnya soal hubungan mereka loh. Luzhou merasa itu bukanlah waktu yang tepat. Dia merasa ayah Suji masih belum mempercayainya. Karena dia takut Luzhou merebut putri kesayangannya. Dia minta cari waktu yang tepat baru katakan. Saat Suji telepon ayahnya yang angkat seorang wanita. Wanita itu ngaku sebagai perawat ayahnya. Padahal fakta aslinya ayah dia sekarang sudah punya ayang beb loh. Dia adalah wanita ini. Kebetulan wanita ini orangnya baik sih. Mereka berdua memang sudah saling suka dan memang sudah resmi berpacaran. Hanya saja ayahnya masih belum berani kasih tahu Suji. Waktu berjalan sangat cepat. Liburan musim dingin sudah tiba. Suji harus pulang kampung. Sedangkan Luzhou nggak bisa karena dia ada ikut kompetisi. Jadi mereka harus LDR dulu deh. Suji pun telah kembali ke Qingyi. Dia disambut sama ayahnya. Ayahnya tentu saja sangat excited menyambut kedatangan putri sematawayangnya ini loh. Saat tiba di rumah, ayahnya dengan excited mau buatkan anaknya makanan. Mereka juga mendapatkan kunjungan dari Yingying dan ayahnya. Yingying sangat senang melihat Suji pulang. Keduanya pun curhat-curhat dong ya. Suji mengetahui kalau Yingying kini sudah menyukai Yangshi loh. Mereka berjanji satu sama lain untuk menyimpan rahasia kepada orang tua masing-masing. Mereka pun makan malam bersama. Waktu Yingying sudah habis, dia harus kembali belajar lagi. Ayahnya menariknya untuk segera pulang. Saat Suji dan ayahnya nonton bareng, mereka sama-sama saling tunggu satu sama lain loh. Tunggu punya tunggu, mereka pun berkata kalau mereka sudah ngantuk. Padahal ya, mereka tuh lagi cari kesempatan untuk menghubungi pasangan masing-masing loh. Padahal mereka berdua sama-sama lagi main rahasia-rahasiaan nih. Hari berikutnya, ayah Suji setiap hari selalu bersemangat membuatkan sarapan dan makan malam untuk putrinya. Tapi pas masuk hari kelima, dia tidak melakukannya lagi. Bahkan di hari ke-6, dia mengeluarkan kata-kata yang cukup aneh. Suji merasa ayahnya berubah. Dia melihat ayahnya selalu fokus pada ponselnya terus. Sampai tanya kapan dia kembali ke kampus loh. Suji pun curhat ke pacarnya soal perubahan sikap ayahnya yang makin hari makin aneh. Tapi dia mendengar Luzhou sedang ngumpul sama teman-temannya. Dia mulai isengin Luzhou. Soal dia nanti akan cemburu karena Luzhou keluar sama ciwi-ciwi. 你不怕我吃醋？少来了，
同学聚会 Dia juga sengaja bilang kalau dia awalnya mau bilang rindu. Sekarang dia mau tarik kata-katanya. Dia mematikan ponselnya. Luzhou merasa pasti Suji lagi main ngambek-ngambekan nih. Suji mendengar ayahnya ada keadaan darurat di rumah sakit dan buru-buru pergi. Dia kembali dibuat kesepian lagi. Dengan sikap ayahnya yang fokus pada rumah sakit terus-menerus. Tapi ketika dia mencoba ke rumah sakit mencari ayahnya, dia melihat ayahnya bersama seorang wanita loh. Dan dia mendengar pembicaraan mereka. Dia pun mengetahui kalau ayahnya memang sudah memiliki seorang kekasih sekarang. 我又不知道你俩在处对象。 Dia pun menghampiri mereka. Dia berkata pada ayahnya kalau ponsel ayahnya tertinggal. Dia juga minta ayahnya ke depannya bawa wanita itu ke rumah mereka untuk makan bareng. Ayahnya nggak nyangka putrinya bisa menerima kalau ayahnya memiliki kekasih lagi. Selanjutnya Luzhou mencoba hubungi Suji berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Dia mulai khawatir. Dia takut Suji benar-benar marah soal dia yang ngumpul sama ciwi-ciwi ini dan mau memutuskan hubungan mereka. Dia yang mulai panik pun mencari tiket pesawat ke Qingyi malam itu juga. Ketika Suji pulang ke rumah, Ying kasih tahu kalau Luzhou mencarinya dengan sangat panik. Sampai-sampai sudah beli tiket mau pulang ke Qingyi loh. Suji pun menghubungi Luzhou. Luzhou kayak agak keras lah yang ngomongnya. Suji aja sampai kaget. 要我问你吧，你为什么不接我电话？ Luzhou itu takut ada apa-apa sama hubungan mereka, jadi dia tidak bisa diam saja. Kalau Suji tiba-tiba tidak ada kabar begitu. Suji jelaskan kalau ponselnya tertinggal dan dia ke rumah sakit menyusul ayahnya. Dia kasih tahu juga kalau ayah sudah memiliki kasih dan lain-lain. Di sini Suji berusaha membujuk Luzhou untuk kembali karena dia tidak mau usaha Luzhou sia-sia karena kompetisi sudah dekat. Luzhou awalnya kekeh mau ketemu, tapi Suji berusaha pelan-pelan kasih pengertian dan Luzhou pun mengerti. Dia nggak jadi ke bandara dan kembali ke asrama. Malam tahun baru pun sudah tiba. Mereka pun melakukan makan malam bersama. Tapi di sini Suji mendapatkan surprise. Rupanya Luzhou datang ke Qingyi untuk samperin dirinya. Tentu saja dia senang karena mereka bisa melepaskan rindu. Meskipun dia kesal sedikit sih dibohongi sama teman-temannya. Saat mereka asik bersama, ayah Suji tiba-tiba datang dong. Luzhou dengan berbagai cara mencari alasan. 一箱子书， 那得多重啊！ Ayahnya tidak membiarkan putrinya lama-lama bersama Luzhou. Dia dengan segera menarik putrinya untuk segera masuk ke dalam rumah. Ketika Luzhou dan teman-temannya pergi berjalan-jalan sejenak, mereka ketemu sama Guyen. Rupanya teman-teman lama pada pulkan merayakan tahun baru. Luzhou pun kembali ke rumahnya. Memang ini rumah yang sudah dia beli juga sih. Dan dia pernah meminta Suji ke rumahnya kalau sedang bosan dan lain-lain. Dan memperbolehkan Suji untuk mendesainnya. Ketika dia masuk, dia senang dong ya. Rupanya memang sudah diurus dengan cantik sama Suji. Sayangnya semut tidak dikerjakan dengan baik loh. Alias belum benar-benar tuntas pengerjaannya. Yang ada malah pada tidak terpaku dengan baik. Selanjutnya di sini Xingqi datang berkunjung ke rumah abangnya. Dia merasakan kenyamanan di sini. Dia berniat tinggal sama abangnya. Abangnya tentu saja tidak akan mengizinkannya. Dia minta adiknya jangan banyak bacot dan segera tidur. Besok dia akan antar dia kembali ke rumah. Saat Luzhou antar adiknya kembali, ayahnya mendengar kedatangan Luzhou. Dia pun berbicara sejenak. Nampak sekali muka penyesalan dari ayahnya. Dia merasa Luzhou itu anak yang baik dan bisa dibanggakan. Bahkan banyak orang tua iri yang ingin memiliki anak seperti Luzhou. Tapi dia malah berbuat sebaliknya, menjadi ayah yang buruk. Dan malah kekeh mau kirim Luzhou jauh-jauh dari keluarganya. Ayahnya sangat menyesal atas sikap dia di masa lalu. Dia yang sudah menghancurkan keluarga ini. Namun dia berharap Luzhou bisa datang kapan saja dan tetap anggap rumah ini menjadi rumah keluarganya. Luzhou sudah melupakan semua masa lalu itu. Dia tidak marah sama sekali. Dia malah akan mengunjungi ayahnya dan adiknya sesekali jika dia memiliki waktu. Di sisi lain, Suji pergi liburan ke kampung neneknya. Luzhou jadi bingung, gimana nih? Koper dia masih disita sama ayahnya, dan ayahnya masih belum tahu kapan mau pulang. Suji pun diskusi sama ayahnya soal hubungan dia sama Luzhou. Ayahnya sih bukan tidak setuju dia sama Luzhou ya, cuma dia tidak mau Suji terlalu gampang didapatkan. Dia mau lihat perjuangannya Luzhou, supaya kedepannya Luzhou tidak dengan gampang mencapakan putrinya. Jadi dia harus perlihatkan wibawanya. Selanjutnya mereka sudah bisa menerima keadaan di mana mereka masing-masing sudah punya pasangan. Mereka pun berjanji buat makan malam bareng. Luzhou dan Dr. Wei datang berkunjung. Luzhou nampak begitu gugup. Suasana begitu hangat. Di mana Dr. Wei membawakan Suji hadiah. Begitu juga dengan Luzhou yang membawakan hadiah untuk ayahnya Suji. Tapi di sini ayah Suji malah mabuk parah cok dan ngomong mantur. Dia malah main ikat-ikat rambut di kepalanya Luzhou. Luzhou hanya bisa pasrah aja. Makan malam pun telah selesai. Suji antar Luzhou kembali.
Tapi ketika tiba di rumah Luzhou masih agak tipsi-tipsi gitu lah ya. Dia tidak lupa memberikan Suji hadiah tahun baru, di mana dia berikan boneka anjing kecil yang sering mereka pakai sebagai tanda kiasan kata-kata menyukai satu sama lain. Suji senang kalau Luzhou selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Selanjutnya di sini ayah Suji mendapatkan kunjungan dari ibu Luzhou. Ibu Luzhou mulai kaget. Rupanya teman lamanya adalah ayahnya Suji loh. Mereka tidak menyangka anak mereka berdua itu akan bersama. Tapi ketika ayah Suji mau bahas soal ayahnya Luzhou, ibunya hentikan. Dia tak mau bahas yang sudah lalu. Pembicaraan mereka berdua terdengar sama Suji dan Luzhou, di mana ada kata-kata yang cukup ambigu, yang mereka tidak mengerti maksudnya. Mereka pun tidak jadi masuk dan malah menerka yang aneh-aneh. Sampai di rumah Luzhou, Suji merasa mereka harus putus dulu deh. Luzhou malah ikutan iya-iyain aja dong. Mereka mau putus dulu sampai menemukan kebenaran. Saat Suji mau pergi, Luzhou menahannya. Dia tidak akan putus dengan mudah. Bagi dia mereka tidak akan pernah putus kecuali Suji sudah tidak mencintainya lagi. Suji merasa Luzhou memang sama sekali tidak mirip dengan ayahnya. Tapi dia masih tidak tenang, dia mau cari tahu. Saat Luzhou menahannya dan meminta cium sebelum pergi. Oh, 不行，我现在真下不去嘴。 Ketika sampai di rumah, Suji mulai pancing ayahnya dong ya. Ayahnya malah ikutan lurus-luruskan aja omongannya Suji. Dia merasa anaknya enggak masuk akal pembicaraannya. 是你捡来的。 怎么知道的？ Suji merasa dia tidak bisa mendapatkan info. Dia kasih tahu Luzhou, dia masih belum dapat kepastian. Luzhou kasih tahu riwayat ayahnya sesuai yang diceritakan ibunya. Suji merasa sepertinya ada orang yang mirip seperti yang dijelaskan Luzhou sih. Suji menyebutkan nama Paman Fu. Ayah Suji tahu kalau Suji sedang cari tahu identitas ayahnya Luzhou. Luzhou pun pergi menemui ibunya dan tanya kebenaran soal ayah dia itu apakah benar Paman Fu. Ibu Luzhou tidak bisa mengelak lagi. Begitu juga ayah Suji yang sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Semua kisah masa lalu mereka juga cukup pahit. Karena memang Paman Fu dulu tidak mau menikah muda dan tidak tahu kalau ibunya Luzhou sedang mengandung anaknya. Tapi ketika dia tahu ibu Luzhou mengandung, dia pun mau ambil kembali Luzhou dan mau merawatnya. Naasnya Paman Fu kecelakaan dan agak lupa sama Luzhou. Dan akhirnya Luzhou berakhir di panti asuhan dan kembali diambil sama ibunya. Begitulah kisah aslinya. Luzhou dan Suji pun sudah tahu fakta yang sebenarnya. Suji sedih melihat nasibnya Luzhou yang selama ini rupanya anak kandung dari ibunya. Tapi dia tetap dibohongi sampai sedewasa ini. Luzhou merasa Paman Fu tidak perlu tahu kalau dirinya adalah putranya. Dia benar-benar mau melupakan masa lalu itu dan biarkan semuanya seperti ini saja. Luzhou benar-benar hanya memiliki Suji saja sekarang. Selanjutnya ayah Suji masuk rumah sakit dengan kaki yang terkilir karena tertabrak orang di jalan. Luzhou dan Suji pergi mengunjunginya. Tidak lama muncullah Paman Fu. Dia pun seperti biasa dengan gaya tengilnya. Tapi respon Suji kayak nggak gitu nyambut lah ya. Bahkan dikasih angpau juga dia udah nggak mau. Padahal Suji itu paling suka uang loh. Tidak lama Luzhou juga berencana pergi dari ruangan itu. Suji memilih untuk ikut juga. Paman Fu mulai aneh. Kenapa tingkah anak-anak ini mendadak seperti itu terhadap dirinya? Dia merasa Suji jadi berubah semenjak pacaran sama Luzhou. Ayah Suji berkata kalau Luzhou adalah anak dari Lian Hui, mantan pacarnya Paman Fu. Paman Fu memutuskan untuk menemui ibu Luzhou dong. Dia mempertanyakan soal kebenaran Luzhou. Dan ibu Luzhou tidak menepis. Lagian juga udah berlalu, Paman Fu merasa bersalah kali ini. Karena dianggap menelantarkan mereka berdua. Dia mau membalas semuanya dengan memberikan seluruh harta dia kepada Luzhou. Ibu Luzhou mah udah tahu anak dia tidak akan membutuhkan semua itu. Dia juga sudah nggak mau jelaskan panjang lebar. Karena bagi ibunya sudah tidak ada yang bisa dibicarakan di antara mereka berdua. Akhirnya Paman Fu hanya bisa meminta bantuan ayah Suji untuk menyerahkan sebuah angpau kepada Luzhou. Dia mau Luzhou membuka isi angpau itu. Dan ternyata di dalamnya terdapat tiket ke tempat ruangan tinju gitu lah ya. Suji pun kasih tahu Luzhou bagaimana Paman Fu bersikap kepadanya ketika dia masih kecil. Paman Fu termasuk orang baik yang selalu membantu keluarga Suji. Dia juga selalu melindungi Suji jika ada yang menindasnya. Bahkan Paman Fu lah yang selama ini mengajari dirinya bermain balap motor dan lain-lain. Banyaklah jasa Paman Fu terhadap Suji dan keluarganya. Sedangkan di sisi lain Paman Fu kasih tahu kalau dirinya memberikan tiket tinju. Dia sengaja memberikan 2 lembar. Dia akan membiarkan Luzhou memukulnya untuk membalas perbuatan dia di zaman dulu. Dia yakin Luzhou akan membawa Suji bersamanya. Paling tidak dia akan bersikap sedikit lembutlah terhadap diriku. Dia tidak akan menghajarku habis-habisan. Ayah Suji malah tidak berpikir demikian. Luzhou akhirnya memutuskan untuk datang. Dia pun bertarung bersama Paman Fu. Dia memukul Paman Fu tanpa ampun. Dia merasa Paman Fu pantas mendapatkannya. Tapi dia menghentikan pukulan dia ke mukanya dan meminta mereka jangan bertemu lagi saja.
Paman Fu mau jelaskan kalau dia ada berusaha cari Luzhou di panti. Luzhou sudah tidak mau dengar. Yang ada dia makin kesel karena sikap ayahnya. Ibunya selalu memiliki prasangka buruk terhadapnya. Takut Luzhou mewarisi sifat buruk ayahnya. Dia juga sudah dibuang dari kecil. Dia merasa tidak tahu siapa orang tua aslinya sekarang. Dia merasa hidup dia sudah sangat kacau balau karena sikap ayahnya ini. Dia benar-benar merasa hanya 2 lembar tiket tinju ini tidak akan bisa mengubah segalanya. Saat dia mau pergi, dia hentikan langkahnya. Dia berkata kalau dirinya sudah memaafkan Paman Fu karena dia memikirkan Suji. Dia tahu Paman Fu baik terhadap Suji. Dia nggak mau Suji serba salah harus membela dirinya atau pamannya. Dia merasa Paman Fu juga tidak perlu meminta maaf terhadap dirinya. Tapi harusnya dia meminta maaf terhadap ibunya. Setelah menemui Paman Fu, dia mendapatkan pesan dari ayang bebeknya yang mengirimkan video kenangan mereka. Luzhou sangat beruntung bisa memiliki Suji yang sangat mengerti isi hatinya. Di rumah Suji sangat ramai loh. Mereka mengadakan makan malam bersama dengan pacar baru ayahnya serta keluarganya Yingyi. Mereka terlihat begitu beramai-ramai menyiapkan segalanya. Ayah Suji juga tahu Luzhou alergi kacang. Dia juga memasakkan makanan khusus buat Luzhou tanpa kacang. Luzhou begitu bahagia. Dia sangat disambut oleh keluarganya Suji. Dan ayah Suji sekarang sangat menerima kehadirannya Luzhou loh. Selanjutnya Luzhou mendapatkan kunjungan dari ibunya, di mana ibunya datang berkunjung mau makan bareng anaknya. Dia pun tanya-tanya bagaimana Luzhou bertemu sama Paman Fu. Dia kasih tahu kalau Paman Fu minta maaf kepadanya. Ibunya mulai iseng tanya dong, kalau berkelahi dengannya kau tak mematahkan tangan dia kan? Soalnya dia mau memberikan villa dan tanahnya kepadamu. Luzhou merasa dia nggak mau. Ibunya melarang Luzhou untuk menolak. Harus diambil, jadi kau bisa kasihkan itu kepada Suji. Luzhou mulai senang, ibunya begitu care kepada dirinya dan Suji sekarang. Dia pun akhirnya membantu ibunya menyiapkan makanan untuk mereka deh. Hari-hari makin berlalu, Suji juga sudah semakin bersinar. Dia sampai jadi pembicara di sekolah lamanya loh. Ayahnya dan Dr. Wei mensupport kegiatan Suji. Tidak lupa Luzhou juga datang berkunjung dari Beijing. Dia merasa pacarnya sangat bisa dibanggakan sekarang karena dia semakin dekat sama cita-citanya. 4 tahun berlalu, tidak terasa keduanya sudah makin dekat. Bahkan sudah terbiasa Suji nginap di rumahnya Luzhou. Tapi Suji melihat ponsel Luzhou seperti sedang merencanakan pernikahan gitulah ya. Dia mulai berpikir kalau Luzhou pasti sedang diam-diam menyiapkan sesuatu nih. Dia pun terus ngikutin Luzhou kemanapun. Sampai di perpus aja dia diam-diam lihat apa yang sedang dibaca sama Luzhou loh. Tapi persembunyian dia tidak tahan lama dan ketangkap basah sama Luzhou. Namun dia tidak akan jujur alasan dia kenapa diam-diam ngikutin Luzhou. Luzhou juga sudah semakin dekat sama ayah Suji. Ayah Suji merasa senang, dia tidak kehilangan seorang putri, malah dia merasa menambah seorang putra yang cukup baik. Dia sangat membanggakan Luzhou. Suji dan Luzhou tidak segan-segan bercanda di depan ayah dan ibu sambungnya Suji loh. Mereka terlihat begitu akrab banget, sudah seperti keluarga yang super dekat. Tapi tiba-tiba Yang Qi muncul, dia mulai bingung kenapa dia tidak bisa menemukan keberadaan Ying-Ying ya. Dia dan Ying sudah berpacaran loh guys, namun Yang Qi dan Ying bukanlah pasangan yang adem ayem ya, ada aja berantemnya. Yang Qi meminta bantuan teman-temannya untuk mempertemukan dirinya dengan Ying. Kebetulan Suji tahu keberadaan Ying sih, mereka pun nyusul Ying di sebuah kedai. Ying masih nampak begitu kesel sama Yang Qi. Luzhou membawa Yang Qi pergi biar para wanita itu ada waktu buat berbicara. Luzhou memberikan beberapa nasihat, bagi dirinya laki-laki harus mengalah, minta maaf saja semua akan segera selesai. Sedangkan Ying masih gedek banget. Ketika Suji bahas Yang Qi aja, dia agak sedikit bad mood. Kedua pria itu kembali membawakan buket bunga. Ying merasa dia tidak bisa dirayu dengan mudah. Dan dia pun mendapatkan panggilan kerjaan dan harus segera pergi. Yang Qi dengan segera mengikutinya. Berbeda sama Suji. Suji mengira Luzhou ada maksud aneh nih. Kenapa tiba-tiba memberikan dirinya bunga ya? Dia sudah berpikir kalau Luzhou mau melamar dia nih. Rupanya tidak sesuai ekspektasinya. Selanjutnya Ying sedang melakukan wawancara, melihat ada pria rese kepada Ying, Yang Qi dengan segera membantunya. Akhirnya mereka berdua pun bisa baikan. Dan Yang Qi juga memberitahukan kekhawatiran dia tentang pekerjaannya Ying. Ying paham maksud baik pacarnya ini kok. Hari berikutnya Suji dan Luzhou berjalan-jalan di Qingyi. Mereka pun sambil mengingat kembali kenangan masa SMA mereka. Mereka pun menuju ke arah rumah lamanya Luzhou. Ketika Suji masuk, dia mulai kaget. Rupanya sudah ada teman-teman mereka yang di sana memberikan surprise kepadanya. Dia sangat kaget, rupanya ini sudah direncanakan semua sama Luzhou. Luzhou mempersiapkan pesta lamaran kecil-kecilan untuk Suji. Dan yang tak disangka-sangka, rupanya di dalam boneka anjing kecil pemberian Luzhou itu ada isi cincinnya loh.
Suji selama ini nggak sadar sama sekali. Lujo pun memberanikan diri melamar Suji di depan para sahabatnya. Tentu saja Suji tidak akan menolak karena dia juga sudah kecintaan banget sama Lujo. Mereka kembali ke tempat di mana tempat ini pernah menjadi kenangan mereka melihat meteor jatuh. Dan di sini Suji juga memberikan sebuah surprise. Dia membawakan miniatur rumah impian Lujo. Dia pun kasih tahu kalau sebenarnya dia juga berniat mengamar Lujo loh. Karena Lujo tidak segera melamar dirinya. Dia tidak peduli siapa yang memulai duluan. Intinya orang yang ingin dia nikahi hanyalah Lujo saja. Tapi tetap saja dirinya keduluan sama Lujo. Mereka berdua pun sudah memutuskan untuk menjadi satu dan memantapkan diri untuk menjadi pasangan suami istri. Setelah menjadi pasangan suami istri, Lujo mulai merasakan kesepian. Di mana Suji itu sibuk kerja banget dan jarang pulang ke rumah. Dia sempat galau sejenak dan curhat ke Like. Like bukannya memberikan solusi, yang ada buat kepala dia makin pening. Tapi dia ngerti sih kalau istrinya itu sedang fokus pada karir dan cita-citanya. Jadi dia akan bersabar dan mensupport Suji. Keesokan harinya dia melihat Suji fokus pada pekerjaannya lagi. Bahkan tidak begitu menghiraukan dirinya. Dia pun sengaja negur Suji. Suji nggak mau ikut di permainan Lujo. Dia minta Lujo mengerti kesibukannya. Lujo juga tidak bisa marah kepada Suji sih ya. Dia hanya bisa sabar dan bersabar saja. Sampai di kota Rui dia pun merasa begitu kesepian. Harusnya selesai nikah mereka bisa makin dekat. Ini malah dia merasa hubungan mereka semakin menjauh. Ketika dia menonton bioskop dia sampai membayangkan kalau ada Suji di sampingnya. Sayangnya itu hanya imajinasinya saja. Ketika Lujo mencoba menghubungi Suji, ponselnya juga tidak aktif. Saat dia berjalan keluar dia mulai kaget. Suji benar-benar muncul di hadapannya dan menyusulnya di kota Rui. Keduanya langsung sama-sama melepas rindu dong ya. Rupanya selama ini Suji begitu sibuk, dia memang sengaja mau selesaikan semua pekerjaan dia. Sehingga dia bisa menyusul Lujo ke kota Rui untuk merayakan hari jadian ke-5 tahun mereka. Lujo merasa senang kalau Suji begitu berjuang untuk cinta mereka. Lujo membawa Suji ke sebuah tempat. Dia memotret Suji dan memperlihatkan kepada Suji bahwa tempat yang mereka foto ini adalah tempat sebelumnya yang dikunjungi ibunya Suji. Seperti yang ada di foto profilnya. Lujo memperlihatkan sesuatu hal lagi, di mana gedung yang selama ini dibanggakan sama ibunya adalah gedung yang dirinya dan teman-temannya rancang. Di sana juga tercatat nama ibu Suji. Suji begitu terharu. Lujo bisa menemukan hal ini, hal yang belum tentu bisa dia temukan. Ketika dia kembali ke penginapan, Lujo sudah menyiapkan sekotak hadiah untuk Suji. Suji membukanya, di mana di dalam itu berisikan gambar-gambar yang mungkin akan disukai Suji. Dia dengan effort memotret dan menulis keterangan-keterangan yang dia rasakan saat LDR sama Suji. Suji bahagia banget kalau dia bisa dicintai begitu gila-gilaan oleh Lujo. Keduanya pun menikmati jalan-jalan berdua ini. Berasa lagi bulan madu gitu lah ya. Tidak ada hal lain yang mereka rasakan selain rasa bahagia bisa saling mencintai satu sama lain. Oke guys, happy ending ya. Sampaikan selamat tinggal kepada pasangan Suji dan Lujo. Hubungan mereka pun melaju terus sampai selama-lamanya dan dikelilingi oleh orang-orang tercinta mereka. Happy ending! Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, and share-nya ya. Kita berjumpa lagi di review drama selanjutnya. See you in the next video, and bye-bye!